Pengalaman hidup seseorang bersama Alkitab dapat memberikan inspirasi yang sangat berkesan. Kali ini, inspirasi generasi akan menyajikan bincang-bincang yang menarik. Dalam rangka menyebarkan kabar baik untuk kalian semua para sahabat Alkitab. Dan di sini kami mengajak para sahabat Alkitab untuk terus bergaul dengan Alkitab sehingga kita hidup dan dapat menjadi teladan yang menginspiratif. Shalom sahabat Alkitab. Shalom. Baik, terima kasih. Balik lagi bersama program Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Inspirasi Generasi New Life. Hari ini kami hanya berdua dengan Kostaria dan juga Abang Hiskia. Iya betul. Iya, tapi kita nggak sepi-sepi banget nih Bang Kia. Iya dong. Karena narasumber kita hari ini ada 2 orang juga. Tapi sebelum kita masuk pada bincang-bincang pada malam hari ini. Betul. Kita mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu. Bang Hiskia tahu dari mana aja? Selamat ulang tahun kepada semua gereja-gereja yang dalam bulan ini, dalam minggu ini berulang tahun. Oke. Ya semoga semua teman-teman di gereja-gereja itu bisa semakin melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Iya. Ya. Terima kasih Oke. semuanya. Dan juga selamat ulang Natal. Ya, selamat Natal. Baru kemarin kita merayakan Natal ya. Oke. Walaupun Natal kali ini terasa berbeda. Iya. Agak sedikit berbeda karena kondisi yang cukup berbeda juga. Dan baru tahun ini kita rasakan ya betul. Bang ya. Tahun-tahun sebelumnya belum pernah. Tapi biarlah sukacita tidaklah hilang oleh karena situasi yang mungkin mencemaskan atau berdampak bagi banyak Iya. pihak. Yesusnya tetap Oke. sama ya. Yesusnya tetap sama, kasihnya tetap sama. Betul sekali. Karena Tuhan juga lahir dengan segala kesederhanaannya. Kita merayakan walaupun berbeda tetap bersukacita dengan kesederhanaan pada Amin. saat Ya, ini. selamat Hari Natal semua teman-teman. Iya. Dimanapun berada. Oke. Oke. Dan pada malam hari ini teman-teman pasti udah gak sabar banget nih. Sahabat Alkitab pasti sudah lihat media sosial dan Iya, juga flyernya betul, ya betul, Bang betul, ya. betul. Dan udah gak sabar banget karena malam hari ini kita akan Kita bincang-bincang bersama. Wah, Bersama siapa Bang? gak bisa berkata-kata saking excitednya. Bisa ayo Oh, coba bisa ya? berkata-kata Bang. Iya. Bersama sahabat kita yang tidak asing lagi bagi teman-teman semua. Iya. Adalah, boleh kamera ke mereka. Oke. Ada Kak Ini Christopher dan juga Kak Lovelia. Iya, shalom. Shalom Kak Christopher dan Kak Love. Iya. Bagaimana? Selamat Natal dulu
dulu kita ya. Selamat Natal. kabarnya? Selamat datang Kak Christopher dan Kak Love. Yes. Oke, kemarin happy ya sama bareng keluarga, anak-anak juga. Iya, betul, Happy betul, banget betul. sih tetap. Tetap happy ya. Iya, gimana kabarnya kakak dan Bung? Puji Tuhan baik, Puji Tuhan Tuhan baik. tetap baik yes. dan apapun yang terjadi Tuhan tetap baik. So kita harus belajar bersyukur dalam kondisi apapun. Iya. Sahabat Alkitab bukan mungkin ya Bang, pasti tidak pertama kali karena Kak Christopher ini lumayan dekat dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Iya. Beberapa kali kita bersama-sama nih. Bukan beberapa kali, kontribusinya udah banyak Iya sudah banget. banyak sekali Iya, udah gitu sering dah yang tidak secara langsung ataupun secara langsung Iya, gitu bertatap muka atau jarak jauh, kita sudah sering kali nih bersama-sama dengan Kak Christopher dan kali ini bersama istri terkasih, tercinta Iya, ya. Tercinta. Oke, tercinta gini kata kalau Feni. Oke. Istri tercinta. Begini. Aku panggilnya kakak-kakak aja berdua ya. Iya. Kan Iya. kebetulan aku juga masih adik-adik. Bukan om tante kok. Oh, bukan om tante Iya. ya Bang. Iya. Oke, kabarnya dan kesibukannya selama Iya, pandemi ini gimana boleh nih tahu apa kabarnya aja nih? boleh diceritakan dari Kak Christopher dulu baru menyusul. Dari tentunya WFH ya, WFH. work from home dan Betul. apalagi MFH juga, ministry from home. Oke, Terus SFH, apa tuh? school itu. from home. Oh, Itu iya, yang untuk paling anak-anak ribet, ya. iya. Iya. Dari pagi sampai siang itu yang paling ngambil waktu. Terus ada SFH juga, kita sebutnya sebagai strong from home. Strong from home. Ya, karena Apa aku itu yang percaya terakhir? ya mestinya emang seperti Alkitab mengajarkan kita bahwa Yerusalem dulu yang mesti diurus, yaitu keluarga kita dulu, kita harus kuat dari dalam keluarga. Jadi SFH buat kami itu sepanjang tahun adalah strong from home. Oke. Jadi from mengingatin home. kita bahwa first ministry itu keluarga. Oke, jadi berempat nih di dalam keluarga persekutuan gitu. Lebih dari itu ya? Inti maksudnya kita sih berempat karena kan berempat intinya kita ya. berdua dan 2 anak. dua anak. Tapi puji Tuhannya karena dengan keluarga aku itu tetangga, jadi kita memang persekutuannya jadi keluarga Keluarga besar besar. dari pihak Oke, Iya, oke, oke. iya. Iya, aku pernah mampir sih memang ada keluarga dari Kalove juga Iya, ya. iya, Dan ha. seru banget kalau persekutuan Iya, tuh iya. bareng sama Iya, keluarga. benar-benar. Iya. Itu dilakukannya setiap hari? Kalau pas awal pandemi, Awal itu pandemi, dari ya. awal dan Tiap berbulan-bulan malam. itu tiap, tiap malam. malam. Iya. Tapi kalau Nice sekarang keluarga. jadi kita sempat waktu itu kayak dua minggu sekali gitu. Ya kayak sekarang kita pokoknya benar-benar yang pas kita bisa, Oke. kita pasti akan kumpul dan kita kayak bikin waktunya kapan nih pada bisa ini ayo gitu. Iya, iya, Jadi iya. berdasarkan harus ada yang digebahin gitu. Kalau sekarang gitu tapi tetap ada persekutuannya juga karena kan kalau zaman dulu pas lagi sebelum pandemi malahan gitu kan untuk satu keluarga besar ngumpul itu kan susah kan. Iya, Tapi karena Justru pandemi sekarang malah ini ya. Malah iya, lebih cepet iya. Sekarang tuh jadi tetap ada gitu, tetap ada continuity-nya. Bersyukurnya ya dibikinin sama Tuhan sih ya waktu-waktu ini. Iya mungkin saat ini juga Tuhan juga punya maksud ya. Iya. Dulu kayaknya kita ngumpul sama keluarga, nanti aja. Tapi ternyata kayaknya sekarang kita malah, aduh saat begini kangen keluarga, kangen Iya. teman-teman. Iya kan ya mungkin Iya. ada maksud Tuhan juga di situ. Iya, betul. Heeh. Dan memang maksud Tuhan itu nggak bisa kita sadari pada saat ini. Contoh kalau ada beberapa kejadian-kejadian kita tuh baru menyadari lama setelah itu maksud Tuhan gitu. betul. Yang nggak lama-lama banget kan satu harinya kita beda sama satu harinya Iya. Tuhan ya. Yang Berapa? menurut Bedanya lama, berapa lama? nah, kita tanya Tuhan dulu boleh Bang. Dan menurut kita, menurut Tuhan kalau itu yang terbaik ya udah kita turut aja. Kayaknya banyak ya Bang ya yang menurut Tuhan baik tapi kok kita kurang pas dan Artinya minta kekuatan kayak ya. kita ngerasa itu baik tapi ternyata menurut Tuhan kurang baik. Terus Iya. Tuhan kasih yang lebih baik. Iya. Rancanganku bukan rancanganmu Hizkia, gitu kira-kira. Kalau Tahun ini juga kan Kak Kristo juga kehilangan papa Iya. kita kan. Oh Dan iya. ya kita percaya buat kita itu pasti hal yang menyedihkan tapi buat Tuhan kita percaya itu yang terbaik. Pasti Pandangan mendatangkan Tuhan. kebaikan. Iya, mendatangkan ya, kebaikan. kami Lembaga Alkitab Indonesia juga mengucapkan turut berduka Thank you. cita. Thank you buat dukungan. Tuhan terus Sangat- menguatkan Kak sangat, Christoph ya, dan juga keluarga. sangat-sangat Thank you buat terberkati. cintanya kalian ya. Thank Iya. you banget sih. Buat Bunganya waktu pas papa Iya. nggak ada kan kiriman bunganya. postingannya juga di IG, Bless. kaget sih aku. Iya. Oh, papa, gila Rai posting papa kayak dia salah satu yang paling bangga lah aku bisa kerja Jadi sama bareng bagian, LAI gitu. iya. Karena aku juga gak pernah mimpi sih dari baca Alkitab jadi duta Alkitab dan bukan yang gimana gitu dan nanti ke depan
aku lebih sharing lagi tentang hal ini sih. Beliau salah satu yang paling bangga sih. Karena emang dari dulu banyak terjemahan Alkitab juga yang aku baca. Terus terjemahan Indonesia yang lain juga. Tapi Bapak selalu bilang ini LAI. Dari kecil beliau emang selalu bangga sama LAI. Jadi senang aja sih. Iya. Somehow bisa anaknya connected. bisa jadi bagian. Iya kita dari juga bangga ya kenal keluarga tapi Heruin. Iya. Iya, Sama-sama kita yang banyak bangga banget. guys. Banyak banget kita udah Dengan kerja sama kalian. bareng-bareng gitu. Iya. Oke. Iya, tapi ngomongin masalah kedukaan, waktu Januari juga kan mama saya meninggal. Oh. Saya share ke Kak Kristo waktu itu malam-malam karena satu rumah sakit. Oh. Terus memang menguatkan banget. Jadi waktu itu aduh gimana gitu. Tapi ada perwakilan dari sini Kak Hoi datang ya ke rumah duka waktu Oh, itu. iya. Memang kita nggak bisa karena situasi kan. Saya takut juga kalau terlalu banyak-banyak nggak bisa. Iya benar. Jadi dampak itu atau kan banyak nih dikenal Kak Kristo udah khotbahnya sharingnya kemana-mana tuh udah terkenal gitu. Jadi pelayan Tuhan yang benar tuh bukan cuma karena di depan kamera, tapi di balik layar pun tetap care, tetap support gitu. Itu sih yang aku rasain sebagai teman online-nya Kak Kristo dan juga Kak Love. Karena aku juga bilang kan, aku ngefans gitu. Terus aku share juga ke Kak Love kan kalau bapakku ngajarin kalau mengidolakan hamba Tuhan tidak hanya laki-lakinya aja Bang. Tapi Tapi seluruh juga keluarganya ya. Aku ingat termasuk Costa ngomong istrinya. gitu. Iya. Itu, Karena betul. bapak aku ngajarinnya gitu. Kita DM-DM-an gitu Bang Ki. Iya, Biasa iya. ciwi-ciwi ngobrol-ngobrol bareng Tapi gitu. kamu kan DM-DM-an ke banyak hamba Tuhan. Enggak Bang. Itu namanya menjalin Bang koneksi Rizky juga dengan hamba baik. Tuhan. Ada loh ayatnya loh kita ini adalah hamba Tuhan. Oh, iya, Semua iya. anak-anak Tuhan. Oh, iya, betul, Aku betul, lupa betul. tapi sahabat Alkitab ada di mana itu ayatnya ya. Oke tapi kondisi keluarga mama Iya. semua sudah mulai dipulihkan, dikuatkan atau karena ditinggalnya ini jadi lebih sering ke rumah mama atau gimana nih? Semakin dikuatkan tentunya ya, makin lama makin menyadari bahwa emang ini mendatangkan kebaikan. Kan tadi kan kita proses ya, ayatnya bilang di Roma 8 ya, kita tahu sekarang, kemarin belum tahu. Iya, Jadi iya, emang selalu iya, progresif sih. Ayat itu bicara suatu yang akan one day kita akan benar-benar menyadari bahwa ini mendatangkan kebaikan. Tapi ketika Kita tiap minggu juga ada. tiap minggu emang setiap hari ibadah minggu tuh ada online. ibadah. Dulu tiap minggu emang ibadah offline di tempat ibadah keluarga besar. Tapi sekarang jadi tiap minggu online. Jadi emang selalu update gimana progresnya, terus kesedihan. Kadang mama cerita gini, nangis lagi atau apa gitu. Dan tapi emang pelan-pelan pasti makin lama makin Terakhir dihibur. baru karena minggu Roh Kudus. kemarin itu. Baru minggu kemarin bilang mama sudah, khotbah sih. Jadi kuat. dia udah Karena bilang percaya papa udah bahagia Oh di mama sana. yang khotbah. Iya, mama yang khotbah. Wow. Emang biasanya kan papa iya, yang iya, mama iya, yang iya. pegang kan persekutuan itu. Oh gitu, luar biasa sekali teladan yang baik untuk kita semua sahabat Alkitab. Jangan berlarut pada kesedihan, tapi tetap pandanglah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Yap. Betul. Oke. Sama dengan lagu yang mau kita nyanyiin ini Nyanyi apa tuh Bang? Janji yang manis. Baiklah, yuk Iya. mari kita bernyanyi. Mari. Kalau tahu lagunya boleh nyanyi bareng Kak. Janji yang manis. Janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku pemimpinmu, aku penolongmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh.
Oke. Sahabat Alkitab, di awal tadi kita sudah membahas sedikit bagaimana hubungan Lembaga Alkitab Indonesia Dengan keluarga. Awal-awalnya dengan keluarga. Tapi Heru. Iya. Karena Papa juga beberapa kali ajak mahasiswa ke Museum Alkitab, Bang. Iya benar. Dan aku waktu itu turut memandu. Jadi keluarga nih nggak cuma Kak Christopher doang gitu, tapi Heru ini, tapi memang udah keluarga. Kalau nggak salah juga Audrey dan juga Bung Gamaliel pernah jadi tamu Natal Lembaga Alkitab Indonesia juga ya. Iya. Kalau aku belum join waktu itu, jadi aku belum tahu. Tapi kira-kira keluarga besar ini sudah turut loh menopang pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Kak Kristo mau tanya dong, atau boleh cerita-cerita nih tentang pelayanan sebagai pembina pemuda maupun umat di gereja. Gitu, gimana awal mulanya bisa diceritakan ke sahabat Alkitab semua? Oke, basically karena aku nggak sempat mengenyam pendidikan teologi formal ya. Jadi sejak semula memang terpanggil dan relate nyambung sama orang-orang awam. Jadi nggak cuman pemuda sih. Sebenarnya siapa aja orang-orang yang istilahnya yang mau rindu mengenal Tuhan lebih dalam, tapi mungkin karena akunya nggak sekolah, jadi bahasaku bahasa orang sehari-hari aja gitu. Dan itu yang bikin aku bisa lebih koneksi. Jadi aku banyak lebih pelayanan ke pemuda karena gayanya ya begini, maksudnya nggak nyaman pakai yang terlalu rapi. Aku merit aja dulu pakai Converse gitu kan. Emang orangnya begini aja gitu, dan kadang pembawaan itu yang anak-anak muda lebih relate. Orang selalu ngeliat aku pasti dikirain youth pastor atau apa, padahal bukan. Di gereja juga aku. Emang ada tulisannya gitu kan? Padahal bukan, maksudnya di gereja pun aku juga teaching pastor, pendeta bagian pengajaran. Kalau PDP itu apa? PDP itu pendeta pembantu. Oh gitu. Iya. Jadi emang Nggak youth pastor konsepnya juga. sebenarnya nggak youth pastor. Emang Tapi bukan. memang diawali dulu pelayanan kita memang dari remaja. Ya, dan aku Pas nggak kita masih pernah- lebih kecil nih Iya, melayani kita anak-anak melayani di remaja. remaja, terus pemuda, aktif Pemuda. juga pelayanan, tapi nggak pernah jadi pembina pemuda atau jadi youth pastor, nggak pernah. Nah, Emang Ketua remaja doang ya saya. paling ketua remaja dulu. Iya ya. udah gitu. Nah awal-awalnya tuh gimana? Kenapa memilih jalur apa ya? Oke tadi kan Melayani remaja dan pemuda nggak ini gitu. kan. Tadinya nggak kuliah teologi kan. Iya, emang Berarti nggak basicnya kuliah. apa kuliahnya? Basicnya aku kuliah desain grafis. Desain Anak grafis. desain. Oh, orang desain. Iya. Desain grafis, Wah, terus keren. kerja juga desain grafis 6 tahun. Jadi Nah, nggak- itu dia. nggak Cie, pernah- Kenapa? sama Cie. Nggak pernah apa? Bisa jadi pendeta berarti besok iya. PDP. Iya, papa saya juga pendeta loh. Nah iya. Enggak, awalnya gimana? Kenapa mau pindah dari desain grafis? Sebenarnya Nyaman loh jadi desain dibilang grafis mau itu. juga enggak. Justru ambil kuliah desain grafis karena emang mau lari dari nubuatan itu. Aku dari kecil selalu dinubuatin yang ini dari 4 anak ini bakal jadi pendeta. Aku bilang nggak mau. Beneran? Iya, aku nggak mau. Maksudnya siapa sih anak pendeta yang mau jadi pendeta? Kayaknya aku jarang ketemu gitu, rata-rata nggak mau juga. biasanya. Datang ke saya. Jadi emang nggak mau, karena nggak mau makanya ambil kuliah yang Hati-hati emang. Costa ya kita. Nggak bisa lari dari Soalnya panggilan. masalahnya ini yang membuat, kan tadi kan nanya apa yang menjadikan aku dalam kurung bukannya hanya hamba Tuhan tapi spesifik pendeta. Yang kalau hamba Tuhan itu kan devosi, bukan profesi. Ah iya. Yang kalau pendeta itu kan spesifik. Ya kan orang yang khotbah, orang yang menggembalakan, orang yang melayani dalam benar-benar di mimbar dan ministry gitu kan. Tapi kalau hamba Tuhan apa aja profesinya gitu. Tapi menarik ya, kenapa artinya kalau dari saya tadi artinya berarti ada sedikit menolak dong awalnya. Bukan pas sedikit, dinubuatin. menolak banget malah Oh, justru makanya coba lari sejauh mungkin buat Iya, aku. Kenapa? Karena ya apa ya, aku ngeliat apa ya, kalau jadi buat aku jadi Kristen aja udah berat gitu ya. Tapi kalau jadi pendeta lebih berat lagi. Karena sampai level tertentu ya mereka jadi teladan kekristenan tuh kayak gimana sih? Ya kan, dan salah satu yang paling bikin aku males jadi pendeta adalah ya kalau dijahatin orang nggak bisa balas gitu. Itu dia Bang Hizkia, beratnya. udah apa maksudnya, itu yang paling sering aku lihat. Sepanjang hidup melihat Sepanjang misalnya hidup kita papa melayani dikecewakan orang gitu. gitu kan. Iya, Terus iya, orang itu bener juga sih. kayak Itu yang paling berat lihat. ngasih makan apa gigit tangan yang kasih makan gitu, dibantuin tapi malah bertingkah dan malah jahatin kita, dan itu udah sering banget aku lihat kayak wah kayaknya enggak deh. Betul. Gua kayaknya nggak punya apa Saya ya setuju. kekuatan supranatural macam itu gitu loh. untuk- Sahabat Alkitab tolong jangan jahat-jahat sama Pak pendeta. Keluarga-keluarganya. Sama pendeta-pendeta, kesian keluarganya tuh kan jadi nggak mau jadi pendeta. Iya. Atau anak-anaknya bisa bikin persekutuan kali ya Bang untuk saling menguatkan ya. Iya, Karena bener. memang Puji Tuhan pasti ada itu emang terjadi dan mengalami juga. Yep. Kita nggak bisa apa-apa. Sedangkan
Bener kita banget dan, sih itu. dan kita tidak bisa mengharapkan pembelaan karena Iya. kalau sudah di gereja kita sama posisinya jemaat, Kita sama, walaupun kita betul. anak dan bapak saya juga Gini, memperlakukan itu. Kita rajin, oh jelas rajin anak pendeta. Nah. Kita nggak datang, gimana sih anak pendeta? Anak pendeta dia. gondrong, anak pendeta Exactly. brewok. Nah itu iya. Susah. Betul, betul. Tapi betul. mungkin itu yang bisa menjadi daya tarik atau magnetnya anak-anak muda. Karena Kak Kristo dengan gayanya sendiri kan. Ya. Kalau kebanyakan Iya, orang benar, mungkin benar, pakai jas gitu. Dan bukannya saya jadi apa Pengamat namanya? fashion. Langsung mensimpulkan kalau yang pakai jas itu tidak baik, bukan. Ya. Maksudnya perlu diluruskan, takutnya nanti ada yang potong-potong ban kesebar Ayo lo. nanti viral. Philip Mantova rapi loh, pakai jas lo. Tapi kan urapannya luar biasa dan semuanya diberkati. Maksudnya kan ada banyak orang takutnya nanti videonya sudah tersebar di mana-mana. Aduh, ini quotes-nya bagus banget nih kata-katanya gitu kan, langsung di tag. Dari begitu langsung followers kita nge-view si yang kita tag ini. Lalu pas sehari-hari lagi ke mall kita lihat misalnya nggak sengaja nendang kaleng. Wah ini tuh yang kemarin gitu kan. Kita memang harus jadi. Tapi kan kalau misalnya kita ya udah legowo aja, terus biasa aja. Anak-anak juga mau datang ke kita pasti nggak terlalu sungkan. Mungkin bisa pakai bahasa sehari-hari gitu. Ya, karena Dan- mungkin ya tadi aku bilang mungkin karena nggak sekolah jadi nggak pinter-pinter amat gitu. Bahasanya mentoknya cuma segitu. Dan karena mayoritas, ya. sejujurnya mayoritas orang kan juga nggak sekolah Alkitab. Iya. Di sekolah kita Iya, kan iya. beberapa, aku sebut orang awam. Dan karena mayoritas awam ya jadi relate ke mereka Iya, karena iya. bahasa yang dipakai sama gitu loh. Peralihannya gimana tuh dari desain? Ngedesain tuh pekerjaan yang menjanjikan loh. Emang menjanjikan Iya, makanya makanya 6 tahun enam di- Iya, iya. 6 tahun, 6 Terus tahun gimana udah tinggal peralihannya? jenjang karir aja gitu. Tiba-tiba ya bener Tuhan panggil. Dari dulu emang manggil cuman akunya nggak mau jawab gitu loh. Cuman kali itu udah emang fix. Salah satunya ya ini hamba Tuhan di mana aku melayani kan, gembalanya sepasang hamba Tuhan ini emang salah satu idolaku lah dari aku kecil gitu. Oke. Dari kecil aku dengar lagu-lagu mereka di kaset, CD, terus nggak nyangka aja mereka tarik aku untuk full time dan dia bilang full time artinya emang mesti lepasin pekerjaan di kantor gitu. Dan akhirnya aku bilang kayaknya ini emang udah waktunya gitu. Udah terlalu lama aku bilang enggak gitu. Di Karena saat memang mungkin belum pelayanan yang di atas mimbar, tapi di belakang mimbar tuh buka Bible study. Oh ya, Jadi emang dari- udah dari- ada panggilan di hati dari untuk bertobat di memuridkan. 2008 tuh emang udah hatinya buat ministry emang full. Cuman emang keren karena sekali. disiplinnya kan desain grafis, terus emang mesti nyari nafkah juga lah, nama juga laki-laki kan one day, apalagi menjelang pernikahan waktu itu juga. Gitu Nah, loh. Jadi jadi sebelum. bertobat tuh 2008, 2009 aku masuk kantor, 2010 merit. Oh. Jadi berarti pas kenal Kak Love itu udah jadi belum jadi hamba Tuhan. Belum jadi pendeta kali maksudnya. Oh, Iya, iya, hamba sorry, Tuhan sorry. iya, Hamba karena aku Balik lagi. pas kenal aku ngeliat dia udah sebagai hamba Tuhan nih, tapi Iya. belum profesi pendeta, Iya. masih musik di gereja gitu. Terus Kerja lama-lama kantor. ternyata Tuhan memang Pemusik juga? Iya, drummer. Aku ngerasa nggak enak. Kayaknya kalau nih. anak pendeta kayaknya umum gitu ya maksudnya. Iya, harus bisa semua alat harus bisa musik. semua, terus pelayanan mimbar paling enggak nyanyi WL atau main musik gitu kayaknya umumnya anak pendeta ya harus bisa semua gitu. Betul. Iya, bener. Emang Rata-rata tau, gitu. Bang? Iya emang. Saya jelasin piano buat lihat, apa? Bapak saya main Iya. kan? Jadi emang lebih apa ya amannya aku bilang alasannya kenapa aku akan selalu sebut dengan sederhana dan bukan bermaksud sok rohani tapi emang artinya emang ini panggilan Tuhan. Dan dia udah memanggil cukup lama, cuman jawab iyanya baru di 2015 untuk full time. Tadi kayak itu sempat nyenggol sedikit tentang nafkah. Nah iya. Sebagai pasangan kalau V, itu kan sebelum merit ya, siap gak kira-kira? Ya apa rasanya tuh iya, waktu itu tuh? Aduh ini berarti akan ada sesuatu yang tidak tetap tiap bulannya gitu Gak usah kan. dia, gue juga nggak siap. Kayaknya dia lebih kepikiran, kalau aku orangnya lebih let it Aku flow. overthinking orangnya. Gue lebih overthinking, makanya Mungkin sebagai pria juga ada punya tanggung jawabnya gitu Oh, iya. kan. Tapi waktu itu kalau V posisinya gimana? Sayang aku gak mau ya gitu, atau mendukung? Iya apa yang waktu itu kalau V katakan Waktu lah. pas pernikahan intinya sebelum menikah aku nggak pernah kepikir bakal punya suami pendeta Oh, gitu. aku Walaupun juga nggak pikir mertua aku juga. adalah pendeta, cuman kan posisinya belum menjadi Oke, pendeta oke, oke. kan. Heeh. Iya, tapi pas sebelum menikah pun lagi kita masa-masa persiapan pernikahan itu benar-benar aku inget banget lagi ngurusin baju untuk persiapan pernikahan. Aku dipanggil sama seorang pendoa di gerejaku, dulu gereja kita kecil gitu. Dipanggil sama pendoa lalu dikatakan bahwa Tuhan mau pakai Kristo dengan luar biasa. Gitu padahal dia belum sama sekali melayani di atas mimbar Itu sama belum sekali. ada kepikiran apa-apa tuh. Belum, tapi memang sudah pengajar Bible study iya, gitu pengajar, karena aku juga salah satu muridnya, terus ada adik aku termasuk
ada Karena iya itu perubahan, beberapa. salah satu perubahan paling drastis setelah aku baca Alkitab sungguh-sungguh sendiri ya. Ya aku dapat encounter perjumpaan sama Tuhan, habis itu jadi seneng baca Alkitab, seneng banget dan nguliknya tuh bener-bener ngulik banget dan pas dapat sesuatu aku rindu bagiin. Jadi aku bikin pendalaman Alkitab kecil-kecilan itu. Jadi emang itu udah mulai aku lakukan, cuman nggak kepikiran bakal jadi pendeta, Iya. boro-boro enggak sama sekali enggak. Iya, dan saat pendoa itu manggil, pokoknya dikatakan bahwa akan dipakai luar biasa. Jadi dikatakan Tuhan bilang kamu supaya jangan manja gitu. Terus aku bilang, hah? Tapi karena aku menyadari, aku nggak bukan yang tipe cewek yang manja kayak kayak harus dianterin kemana-mana, Dia enggak gitu. superwoman sih sebenarnya Iya, aku dari dulu kategorinya. udah cukup mandiri, Mandiri, ya. Cela. Jadi udah bisa cari uang sendiri dulu Anak gitu. anak Terus sulung juga kan soalnya. kemana-mana nyetir Oh, sama-sama sendiri. anak sulung Iya, juga ya. sulung. Jadi aku ngerti Wah, banget. sama Orangnya nih, tuh Ustaz. tabah, tapi pas dibilang jangan manja tuh berarti spesifik gitu. Maksudnya apa gitu loh. Iya, lalu sambil didoakan ternyata Tuhan bilang kamu tuh kesayanganku. Pendoanya bilang gitu lagi, Tuhan baru nyatakan nih kamu tuh seperti Esther kesayanganku. Esther, Jadi ratu. aku yang tadinya udah sedih Lagi dia. dibilang jangan manja, terus kayak jadi bersyukur karena aku merasa berarti Tuhan punya rencana besar nih atas kita. Dan dikatakan karena Tuhan sayang sama aku, dipasanginlah aku sama Christopher Tapiheru. Tapi karena Tuhan mau pakai Christopher Tapiheru ini untuk kerajaannya dan supaya aku sebagai istrinya, aku bukan jadi pihak yang merongrong, Iya. jadi Itu, memberatkan, benar-benar. tapi aku tahu Tuhan kayak ngingetin nih sebelum dia panggil, dia ingetin dulu nih yang bakal Persiapin pendampingnya, dulu. persiapin supaya aku justru mendukung pelayanannya dan tahu ini semua buat tentang Tuhan, bukan tentang kita dan untuk Tuhan. Gitu sih, jadi udah diperingatkan sebelum pernikahan. Nah pas dalam pernikahan, kamu juga masih sekuler ya. Oh iya Sampai dong, masih. 2005, kan menikah 2010, 2015 baru full time. total full time. Jadi jawaban dari doa yang itu masih berapa tahun kemudian di depan. Aku juga maju mundur terus karena hatiku bener-bener pure abis bertobat itu bener-bener lebih condong ke ministry sebenarnya. Iya. Kerjaannya karena emang sebagai laki-laki harus bertanggung jawab kan. Karena pemuritan Gitu loh. jalan terus. Pemuritan jalan terus. Iya, iya. Dan jadi banyak kan di kantor tuh aku tuh kerja agak buru-buru. Deadline tuh sebelum deadline udah beres. Kerjaanku paling cepat. Kenapa? Karena aku mesti nyari waktu. Nyiapin khotbah. Nyiapin slide PowerPoint buat ngajar Alkitab. Iya. Terus Iya, iya, iya. mikirin bener-bener buat retret di mana dan segala macam. Jadi full sebenarnya konsentrasinya lebih ke ministry. Tapi ya tadi tetap nggak mau nyari duit dari pelayanan. Kata-kata itu Iya. yang aku paling nggak suka karena aku lihat papa tuh walaupun dia pendeta gitu ya, tapi dia jadi dosen juga. Jadi aku tuh pengen kayak Rasul Paulus lah. Salah satu idola aku di Alkitab kan Rasul Paulus. Iya. Iya, Dia benar-benar. dia kerja sekuler untuk justru support pelayanan dia. Buat aku tuh powerful sih. Dan aku nggak mau dari dulu. Tapi sampai akhirnya ada hamba Tuhan yang bilang gitu. Maksudnya ketika Tuhan mau panggil kamu full time, kalau kamu pakai jawaban Alkitabiah macam apapun untuk membela idealismemu, itu kedagingan dia bilang. Gimana itu maksudnya? Jadi dia bilang gini, Maaf. kalau misalnya Tuhan mau pakai kamu full time, terus kamu bilang kayak aku nggak mau nyari duit dari pelayanan, jadi kamu tolak full time-nya itu. Oh. Padahal Tuhan memang itu mau penolakan masukkan kita terhadap untuk Tuhan. full Dia time. bilang penolakan terhadap Tetap Tuhan. penolakan kayak Iya. gitu ya. Alasannya mau Alkitabiah sekalipun, itu kedagingan dia bilang. Wah saya kaget pas dia bilang gitu. Intinya kita nggak mau tunduk atas kehendak Tuhan. Karena tadi kan kita mikirnya kan gitu, nggak gue nggak mau nyari duit dari pelayanan, Oke. gue nggak mau full. Nah kalau dia pengen full gimana? Didapatnya kita ngelawan Iya, kan, iya, walaupun pakai iya, alasan iya, yang Alkitabiah. Oh kaget sih pas dia bilang gitu, karena dia juga sama. Dia juga lama tuh agak nunda, bilang enggak, tolak terus panggilan Tuhan. Sampai akhirnya ya dia belajar nurut sama Tuhan. Sama ternyata dia desainer grafis juga dari dulu. Jadi kayak wah ini kok nyambung banget. Banyak Ada desainer desain grafis grafis. jadi pendeta. Aku akhirnya pas denger gitu kaget, oh iya juga ya selama aku menolak Tuhan mau pakai alasan Alkitabiah pun tetap aja kedagingan berarti yang aku menangin ngerti kan? Idealismeku sendiri. Berarti artinya Aku sebenarnya kita bukan tugas kita lagi untuk memikir hal-hal yang material ya sebenarnya ya. Iya. Enggak ada urusan kan pada akhirnya carilah dulu kerajaan Allah kebenarannya maka semua akan ditambahkan kan. Oh, kan Hal-hal yang sebenarnya- dikejar oleh yang tidak mengenal Allah kan dibilang gitu kan. Hal-hal itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu kamu perlu semua itu. Iya. Tapi walaupun dia tahu kamu perlu, kamu harus fokus di mana? Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, sisanya Dan tambahan. kalian tau gak terbukti banget di pandemi ini. Pandemi kan semua bisnis semua pada merosot ya dan itu juga suatu pergumulan buat kita juga gitu kayak ini gimana ya semua jadi kita nggak bisa kemana-mana gitu Ya, kan. Tapi awal tahun kan cancel semua. Iya. Setahun loh cancel semua langsung kayak waduh gimana nih udah full time pula kan gitu Iya, maksudnya. iya, Kalau iya. dulu masih aku bilangnya bukan apa ya full heart kan gitu walaupun sama istilahnya pelayanan tapi juga kerja Iya. juga kan masih jelas ya kalau udah kayak gini kayak aku sempet kayak wah gila sih ini gimana nih tapi pada akhirnya gitu jadwal dihapus semua
Dan Tuhan nggak tahu gimana kan semua switch ke online kan somehow. Dan Tuhan udah persiapin aku online cukup lama kan. Aku juga tumbuh besar bareng internet kan. Dari 96 internet mulai aktif, aku tuh kelas 6 SD. Jadi tumbuhnya bareng internet. Iya. Kayaknya semua udah tertata Kayak udah oleh disiapin Tuhan, sama ya. Tuhan gitu loh. Pokoknya kita sampai percaya bahwa yang namanya hamba Tuhan, apapun profesinya ya, nggak harus pendeta. Yang namanya hamba Tuhan kan berarti kita punya Tuan, yaitu Tuhan. Bosnya tuh Tuhan. Jadi yang kasih makannya dia. makan. Nah itu. Berapa kali aku khawatir gitu ya dalam hal khususnya pendapatan gini ya. Terus Tuhan bilang gini sampai bilang, dulu pas kamu di kantor emangnya yang mikirin ngegaji kamu tuh kamu atau bos kamu? Iya bos saya. Ya udah kata Tuhan. Kenapa lu yang pusing? Kan lu hamba gue yang ngasih lu makan dengan cara gue sendiri. Bosnya langsung Tuhan sendiri. Iya. Dan itu yang aku bilang, Iya. salah satu pertualangan iman kita bersama tuh yaitu untuk belajar percaya bahwa when there is vision, there will be provision. Di mana ada visi pasti ada penyediaan. Iya. Dan nggak mikirin sama sekali ke sono, sama sekali nggak mikirin. Dan didapati yang aku bilang tahun ini tuh benar-benar tahun yang aku kehilangan papa gitu ya, tahun yang benar-benar bikin kaget semuanya, shock, kita digoncang gimana, sangat nggak nyaman, banyak hal yang baru. Tapi kalau bisa jujur dari jadwal ya, yang tadinya dihapus semua, pas lihat ke belakang, aku lihat ini bisa hampir 3 atau 4 kali lipat lebih banyak. Iya. Bayangin satu hari, tadinya cuma bisa satu tempat, misalnya di luar Iya. kota gitu ya, waktu dulu kita sama LAI juga sempat kan keluar kota. Sekarang bisa satu hari bisa 5 tempat. Tapi dari rumah. Iya, zoom. Jadi ujung-ujungnya kayak, wah. Pada akhirnya emang Tuhan berkali-kali membuktikan bahwa dia emang sudah sepatutnya dipercaya. Dari awal kalau dia panggil kita, mestinya kita secepatnya jawab iya. Nggak pakai banyak alasan lagi gitu loh. Dan ini nyata Bang firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Maka semuanya akan ditambahkan, Waktu itu- bukan dikurangin ya Bang. Iya, Marshall juga pernah Ditambahkan. bilang gitu. Oh ya? Marshall juga semboyan. Waktu itu abang lagi sharing berdua ya? Enggak. Kok jadi sentimental gitu? Disedihin dong musiknya kan. Enggak gitu, emang gak sedih Melo momennya. nih, melo jadi ya. Dia lagi sharing ke semua orang, Oh, nggak ke gitu. saya saja. Saya lihat si Bapak suka ngelovin ya Pak ya. Oke, hai Kak Marshall gitu nanti sampai Hai Kak Marshall, Iya, datang emang. lagi dong ke sini. Dan aku yakin sih keturunannya pun pasti akan bersuka cita. Aku dan seisi rumahku Oh ya. Iya. beribadah kepada Tuhan. Ada begitu banyak keluarga yang bergumul. Misalnya mamanya udah make up, anaknya lagi dibangun-bangunin, dipakein baju. Papanya mungkin masih baru dibangunin atau sambil nyuci mobil dengan santainya atau sebaliknya gitu kan. Ini beragam nih Bang di dunia ini keluarga per keluarga. Tapi kan ini udah enak. Satu sudah persiapan semua anak-anak juga udah tinggal turut aja dan gak bingung. Itu paling enak kayak gitu sih karena ya udah nomor satu Tuhan, yang lainnya udah pasti disupport. Kalau aku terserah mau ngapain, yang penting melayani aja dulu gitu. That's good. Jadi Betul. kalau mau main boleh gitu kan. Kalau hari Sabtu nih dilemanya anak muda. Karena ibadah youth banyak kan hari Sabtu gitu kan. Aduh Tuhan kapan aku dapet jodohnya kalau Sabtu. Kayak gitu mungkin kebanyakan orang berpikir itu. Tapi balik lagi ke yang tadi. Carilah dahulu kebenaran. Betul Kerajaan Kerajaan Allah Allah Jadi dan gak usah kebenaran. sabar kebenarannya. ya. Iya musiknya boleh Bang. Ini jadi nyambung tentang jodoh ya Enggak, jadinya. kita balik lagi ke Coba tanya. tidak usah ditanya-tanya tentang jodoh. Nanti dibalas pakai ayat pasangan firman Tuhan pakai TikTok gitu. Oke lanjut. Pasangan ideal. Ini ngelola ini kan kalau Kacau. misalnya ya nggak bisa dipungkiri ya mungkin Bung Kristo atau kalau V bisa aja bilang enggak saya nggak gitu tapi nggak bisa dipungkiri udah pasti ada fans atau orang-orang yang fanatik terhadap Wih, Kak fanatik. Kristo. Serem juga Artinya ya, fanatik. artinya Enggak lah. gimana ngelola bagi apa kan ada juga yang di pengajaran secara langsung di gereja ada juga orang-orang yang seperti itu yang benar-benar ngefans Justru banget lebih gitu. banyak yang di online sebenarnya. Itu gimana Aku akan ngelolanya? menyebut mereka, consider mereka bukan fans tapi fans. Fans. Family. Karena buat aku emang itu Wise nilai, ya. nilai yang Wise kita ya. pegang. Karena emang di hati kita nggak ngerasa itu fans. Enggak, Oh, orang kita bukan kayak artis. memperlakukan nih ya. Iya, Kecuali kita Aku artis, kita diperlakukan bukan seperti artis. keluarga. Iya Aku kan? juga. Iya ya. Jadi pelayanan kami di balik yang terlihat adalah ya tadi setiap ada yang direct message, apapun ininya konseling, mau sharing gitu kan. Pasti kita layani dan aku bersyukur juga punya istri yang udah tahu calling ini Iya. calling bersama gitu loh. Jadi maksudnya gini, etika untuk hamba Tuhan atau pendeta yang udah menikah gitu ya, adalah ya terpisah gitu laki-laki betul. sama kita, ya yang perempuan harusnya sama istri kita. Dan puji Tuhan karena dia dari awal juga udah ngerti bahwa ini panggilan bersama gitu loh. Ya bahwa kita Sahabat ini tahu satu kita kalau pelayanan. perempuan mau curhat bisa ke Ya, Galove. jadi DM ke istriku, aku selalu mention
di postingan aku biar orang tahu oh kalau perempuan mau sharing, Heeh. mau nanya-nanya bisa ke istriku, yang laki-laki bisa ke aku. Dan Iya. itu pelayanan di balik itu yang sebenarnya lebih berat jauh lebih berat karena bayangin kayak punya gereja jemaatnya tuh 156.000. Buset. Bayangin aja maksudnya Itu banyak. kita kebaktian di Gelora juga nggak muat gitu loh. Iya. Maksudnya. Dan itu segitu dan tiap hari tuh banyak sekali gitu. Dan aku balas sesempatnya sebisanya pakai voice note dan apa gitu. Dan itu yang orang lain sering nggak lihat. Aku banyak terinspirasi juga sama Marshall sih. Maksudnya Marshall Ya. tipe pelayan hamba Tuhan juga yang merintis dengan mendoakan orang, Iya. konseling. Dan buat aku orang-orang yang kayak gitu yang dibutuhkan sebenarnya orang-orang yang nggak abai, orang-orang yang nggak cuek. Nah, aku percaya ya generasi jadinya. pelayan generasi. Jadi gini, kita masuk di sosial media khususnya ya aku sama istri. Bukan karena kita takut ketinggalan zaman. Iya. Kita takut kehilangan generasi. Itu yang kita takut. Mm-mm. Gitu loh. Jadi itu yang selalu jadi apa ya? Jadi semangat kita gitu loh. Karena kita tahu ini tuh berguna banget. Ini tuh helpful buat Kalau orang. aku ngelihatnya gini, ya bener yang Kang Kristo bilang tadi, dia menanggapi berapa orang yang DM kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh di postingan Kak Christopher itu sering terjadi forum perdebatan. Dan itu dijawabin satu-satu. Iya. Dijawabin dengan sabar. Iya bro gitu bro. Tolong lihat lagi konteksnya. Wah ini salut banget nih orang. Iya. Saya kalau mau komen keren Kak jadi malu sendiri. Udah nggak usah. Ntar gue jadi diantara mereka semua lah. Kadang ada yang berusaha menasehati saya, udahlah nggak usah diladenin bro, akunnya juga akun gelap gitu loh, akun Iya. palsu gitu. Aku bilang di balik akun ini ada adminnya dan itu orang beneran saya bilang. Iya. Dan Yesus juga mati buat dia. Dan harus saya nggak bisa diluruskan. cuek. Iya Saya nggak bisa bener. Wah setuju banget. Walaupun saya nggak bisa jawab semua pertanyaan, saya nggak pinter-pinter amat gitu loh. Cuman saya punya hati untuk orang-orang yang itu, maksudnya ini tuh nggak kesini bro gitu. Makanya aku selalu bilang DM aja ya gitu. Karena di DM mereka bisa dengar suaraku. Bener. Kalau kita balas, sering lihat juga kayak gitu. kalau kita balas iya, dia akan pikir iya, kita iya, marah iya, atau iya. ngedebat. Padahal Iya, enggak. iya. Kita tuh tulus gitu loh maksudnya. Aku berusaha pakai suara gitu. Kelihatan biar dia banget tahu. apa adanya Iya. waktu ngebales. Ya artinya emang bukan jawaban pinter sih. Emang kita nggak butuh jawaban pinter, tapi semuanya itu jawaban yang wise, jawaban yang bijak Ya, dan dari hati itu dan yang paling dari penting hati sih. itu yang paling penting. Oke, kalau buat sahabat Alkitab Iya. yang belum bisa sebijaksana Kak Christopher, Bijak mungkin sini bisa minimal ya. bijaksana Bijak sini ya. dengan mendukung program SDK. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah datang mengunjungi untuk membagikan berkat Tuhan berupa Alkitab dan juga buku-buku untuk anak-anak sekolah minggu. Dengan adanya bantuan Alkitab secara gratis tentunya sangat mendukung bahkan menopang perkembangan dan kemajuan iman jemaat di sana. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program LAI khususnya di bidang pencetakan Alkitab dan juga buku-buku untuk anak-anak sekolah minggu.
Ada begitu banyak umat Tuhan yang bersuka cita karena sudah mendapatkan kabar baik. Masih banyak loh sahabat Alkitab kita di pelosok lainnya yang merindukan Alkitab. Iya. Mari jadilah perpanjangan tangan Tuhan untuk membagikan dan menyebarkan kabar baik ini agar jangan sampai Tuhan datang mereka belum bisa terima keselamatan atau membaca firman Tuhan. Yuk mari bersama-sama topang pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia dan juga menopang teman-teman di sana memiliki Alkitab. Seperti kata Kak Kristo, kita semua sebenarnya hamba Tuhan. Iya. Dan ini adalah satu bukti kalau kita hamba Tuhan. Kita mendukung pelayanan Alkitab ini. Oke. Betul Kosta? Betul Abang. Ayo sahabat Alkitab, jangan ketinggalan ya. Ketinggalan apa tuh Bang? Ketinggalan ini mendukung LAI. Oke, semangat semua sahabat Alkitab. Kita mau bincang-bincang lagi nih sama Kak Kristo dan juga Kak Loven nih. Gimana sih pandangan menurut Kak Christopher mengenai pandemi saat ini yang kita Kak rasakan? Kristo dan Kak Love. Kak Love berdua. Ya, kita memandangnya sebagai dari awal ya, rasanya benar-benar kayak global wake up call gitu. Kayak Tuhan lagi berusaha bangunin semua orang di seluruh dunia gitu loh. Akan kebutuhan kita akan Dia. Maksudnya apapun yang dan siapapun yang selama ini kita andalkan, kita harapkan ternyata gitu aja. Dan Tuhan yang selayaknya kita harapkan dan andalkan seringkali kita abaikan. Jadi 2020 ini rasanya seperti itu, aku rasain kayak gitu. Kayak Tuhan lagi ya menjelang kedatangan yang kedua ya, aku yakin udah makin deket ya harusnya ya. Dia kayak harus melakukan ini biar semua tuh pandangan itu terarah kepada Dia gitu loh. Iya. Of this world saya bilang, lepas dari dunia ini dan mulai memandang Dia. Kayak gitu sih, kayak dibangunin, satu dunia tuh dibangunin, hey you need me Kalau nggak kita maksudnya. terlalu terlena Oh iya. dengan keindahan dunia. Dengan ya kan? semua kesibukan kita, dengan semua impian kita. Iya. Tuhannya seringkali terabaikan dan ini kayak Tuhan lagi bangunin lah secara global semua orang gitu. Artinya Tuhan Disadarkan. membiarkan ini terjadi. Mengizinkan ini. Mengizinkan supaya kita sadar Iya. lagi, supaya wake up, kita bangun. Iya. Ada Tuhan yang Iya. sebenarnya Kan Tuhan bisa pakai berkuasa. berbagai cara Betul. untuk Iya. kehendaknya. Iya. Jadi Tuhan pakai ini, pandemi ini untuk kebaikan Membangunkan kita lah. semua. Dari tidur, dari kenyamanan, dari ya tadi dari abainya kita sama Tuhan lah. Maksudnya bukan Tuhan haus perhatian ya. Iya. Kita yang perlu Dia, bukan Dia yang Iya. perlu kita. Itu Betul kenyataan banget. itu Iya, yang iya, mesti benar. disadari. Balik lagi karena Dia sayang, Dia Makanya pengen menyadarkan diizinkan. kita. Heeh. Aku lihatnya gitu sih, walaupun nggak gampang juga ya, awal-awal kan kaget-kaget juga maksudnya apa gitu. Betul. Cuma makin kemarin makin ngelihat bahwa ini tuh banyak yang aku bilangnya diberesin lah sama Tuhan. Iya. Cara pandang kita tentang banyak hal. Tentang banyak hal. Iya benar, Masuk cara ibadah pandang kita tentang juga. banyak Iya, hal. macam-macam. Sempet parno gitu gak sih atau yang jadi biasa aja, yaudahlah saya punya Tuhan saya nggak akan kena atau gimana nih untuk menyikapi Kalau dalam nggak akan masa ini? kena, saya tahu. Maksudnya kalau saya bilang saya nggak akan kena itu kayak hampir kayak Sombongan jadinya. coba kayak diangkat di atas dia kayak Yesus diangkat ke bait Allah, di atas bait Allah terus suruh loncat gitu. Iya. Ya kan? Coba. Karena dari awal tahun, Pasti malaikat dari menatang awal kau, tahun ya kan? Mazmur 91 yang rame kan. Ingat gak itu Iya, iya, iya. Mazmur itu Sempat- dipakai sempat sama rame. iblis. Iya, Sempat rame. Pas Untuk Yesus mencoba suruh loncat Yesus. ke bawah, iblis pakai ayat Mazmur 91. Coba loncat, Bapak gak akan biarin kamu kenapa-napa. Dan dibilang malaikat akan menatang kaki. Itu Mazmur 91 loh. Jadi aku dari awal udah tahu kita gak kebal. Gak kebal, gak ada yang begituan. Maksudnya tapi kita mesti benar-benar beriman ditunjukkan dengan kepedulian. Pada akhirnya saya lebih bukan takut sih ketika kita memperlengkapi diri gitu ya. Awareness. Iya, lebih ke peduli sama orang aja. Betul betul betul. Ya mungkin kita bisa jadi kalau kena bisa sembuh ya. Atau mungkin kita ngerasa gak bakal kena. Tapi kita bisa bawa buat orang Sekitar. lain. Iya. Yang kita mesti Iya, mikirin iya, orang iya, lain gitu loh. benar-benar. Bukan masalah punya iman atau enggak. Justru Betul, karena betul. beriman Nggak saya ada peduli. relate-nya ya antara iya. punya iman sama. Oh iya, karena beriman justru makanya jadi peduli sama orang. Iya. Sebenarnya lebih ke situ sih. Saya pernah dengar seorang pendeta ngomong ke saya, waktu Daniel masuk ke gua singa, memang Tuhan menyertai dia dan malaikat membungkam mulut singa itu kan. Tapi Daniel di sana nggak main-mainin buntut singanya. Singa, hai singa. Kumisnya nggak dicabutin. Iya nggak dicabutin. Pengen tahu nih singa ini bisa apa. Jadi ya udah, dia juga Rese cuma juga diem gitu. aja di situ. Berdoa ya kan? Jadi jangan bermain-main ya Bang intinya ya Bang. Jangan mencobai Tuhan lah. Jangan mencobai Tuhan. Iya, Ya kan, benar, itu kan benar. kata-kata Tuhan Yesus sendiri kan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kan gitu. Dan itu buat aku relate dari awal tahun dan sampai akhirnya ke depan pun sama. Ya gini, ketika aku renungin balik, ketika aku menolak panggilan Tuhan. Sebenarnya kan sedikit banyak mencobai Tuhan. Dan puji Tuhan dia segitu sabarnya. Menguji ya. Nungguin satu orang nih untuk sampai apa ya waras gitu loh. Kapan sih ini orang warasnya gitu masih gila aja gitu kan. Akhirnya ya seperti yang dia selalu nubuatkan dari aku kecil gitu loh.
dia menggenapi apa yang dia bilang. Dan aku selalu, itu yang bikin aku makin percaya Tuhan. Apapun yang dia bilang dan apapun yang dia mau itu pasti kesampaian dan kejadian. Jadi ikutin aja udah paling benar. Kosta pernah nggak ada yang nubuatin ke Kosta untuk jadi hamba Tuhan? Ya bapak saya sendiri. Saya masih bilang enggak Pak, kayaknya saya di sini deh gitu. Masih gitu Itu antara ya. nubuatan atau lu buatin ya. Itu kerinduan orang tua namanya. Iya. Aku juga maksudnya kita punya 2 anak. Aku juga sama punya kerinduan yang sama. Tapi kira-kira dari antara Dustin dan Davar, kemana kira-kira, apakah lebih kalau dari... Belum tahu sih sejauh ini masih game main tembak-tembakan. Karena anak-anak ya masih... Masih tembak-tembakan. Main game tembak-tembakan Tapi sih sejauh puji ini. Tuhannya ada hamba Tuhan yang udah menubuatkan waktu Oh pas iya. lagi berdoa itu Iya, iya, untuk iya. mereka berdua. Betul. Oh ya? Tapi ya kita mengaminkan dan tetap percaya kalau emang kehendak Tuhan pasti terjadi juga. Kairos, kita percaya Kairos ya. Iya. Kita percaya Iya. waktunya Tuhan. So nggak ada gunanya Ter- bercepat. Termasuk juga pandemi ini kita percaya Kairosnya Tuhan. Pasti Tuhan Iya. tetap berdaulat atas pandemi ini juga karena tadi kan gimana menghadapi Iya. pandemi ini kan. Yaudah kita tetap percaya aja. Roma 8, Tuhan yang 28, berdaulat. 29 sampai 39. Kita tunggu Kairosnya Tuhan lah Iya, gimana ke depannya akan berakhirnya kayak gimana. Pokoknya semua serahin aja, kita tugas kita berdoa dan berjaga-jaga aja tetap. Berakhirnya kapan nggak tahu, tapi yang pasti mendatangkan kebaikan. Itu Iya. aja dulu yang dipercaya gitu loh. Iya. Karena dia bilang Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu bicara enak maupun nggak enak. Betul. Untuk mendatangkan Ah, kebaikan. iya, yang harus Yes. dipegang sama teman-teman Bagi yang ya. mengasihi dan terpanggil sesuai rencananya. Iya. Jadi buat aku kita pegang itu aja. Oke, Ya. dan menurut pemikiran Bung Christopher nih, tentang bagaimana sih dampak yang dirasakan gitu oleh gereja-gereja, komunitas gitu kan. Dampaknya ini baik positif ataupun negatif Dari dari pandemi ini adanya ya. situasi pandemi ini. Secara positif aku lihat ini yang terjadi sama gereja Tuhan lagi beresin. Di mana dia lagi berusaha menyingkirkan sensasinya yang bikin kita sibuk sendiri dan membawa kita kepada esensinya dari gereja. Gereja itu nggak pernah bangunannya, Iya. Betul. gereja itu lebih dari organisasinya, gereja itu kita. Ya kan Tuhan tinggal di sini, Roh Kudus tinggal di sini, artinya kita itu gereja. We go to church to learn how to be the church. Kita pergi ke gereja untuk belajar jadi gereja. Iya. Karena kita gereja. Kita bawa hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Gitu loh. Dan kadang kita sibuk sama sensasi, ngumpul-ngumpulnya, Kita berasa heboh-hebohnya. udah rohani kok udah ke gereja iya. gitu Udah kan. fellowship. Iya udah fellowship. Dan kadang Heeh. gitu yang kayak hampir kayak gini lah, kayak nonton konser rasanya Iya. somehow. Karena suka euforia ngumpul-ngumpulnya gitu. Jadi ketika di kamar sendiri mesti berdoa sendiri, garing. Kayak gue bingung kak kalau worship mesti ngeliat ke YouTube. Kayak berasa kurang gimana? Emang Tuhan gak ada di situ? Gue bilang. Iya. Cuman bedanya temen lu gak ada di situ ya kan? Iya, Jadi lu kurang Tuhan gak ada tetap yang ada, ya. gak ada hype-nya gitu loh. Kurang Tapi kan seru ini- katanya gak ada teman. Ini kan gereja, gengs, gitu, bukan konser, ngerti gak maksudnya? Iya. Dan Justru kita harus- esensinya di situ iya, ya. Kita harus akhirnya gereja secara positif ya dibawa menyingkirkan semua sensasinya, mengarah ke esensinya, Oke. gitu loh. Akhirnya mengingat bahwa ini bukan bungkusnya, tapi dalamnya yang penting. Yang gitu. Jadi itu secara positif ya. Secara negatif tapi tadi keterbatasan interaksi langsung. Iya. Karena ada yang gini, kalau perempuan bisa ngobrol gitu ya sambil ngeteh gitu ya. Ngobrol gitu, ngopi-ngopi cantik gitu ya. Kalau perempuan yang masih cowok ngopi-ngopi cantik kan aneh. Tapi kalau cowok itu gini, cara kita ngobrol tuh beda. Misalnya gini, Iya. kita bisa nggak sampai nangis-nangisan gimana. Tapi gini misalnya cuma sesederhana aja pas ketemu kita gini, apa kabar lo? Itu langsung runtuh. Itu udah beda banget gitu. Iya benar. Dan nggak bisa begitu kan, secara lagi social distancing dan interaksi Iya, langsungnya itu itu loh yang negatifnya ada ya. gitu loh. Itu doang sih yang aku kangenin sebenarnya. Iya. Di luar dari itu Interaksi langsung, semuanya benar. bisa work well. Ya, karena Pemuritan juga jalan ya, terus. karena ya kita kan, akhirnya lewat ingat online. ini tuh nggak pernah tentang ini semua yang hingar-bingar, tapi esensinya tuh apa sih? Gitu loh. Kalau ke Kak Love sendiri, bedanya ada nggak selain yang dirasain sama Kak Kristo ya? Iya. Dari sebelum pandemi sama sesudah ini. Iya. Tapi sejak pandemi lebih banyak ini ya, dance-nya TikToknya ya. Lebih berkarya Sebenarnya itu justru. sebelum pandemi aku. Awal iya. tahun ini kita udah sempat yang berdua itu tuh iya. langsung heboh gitu kan. Itu Betul, udah betul, dari betul. awal sebelum pandemi. Belum pandemi tuh. Tapi kalau secara general ada bedanya apa? Karena aku sebenarnya basicnya ibu rumah tangga ya kan. Kalau buat aku sendiri memang
work from home buat aku ya emang udah di rumah gitu. Oh, Tapi gitu? iya, tapi yang beda adalah yang tadi school from home. Jadi anak-anak yang tadinya ada waktu ke sekolah, sekarang benar-benar aku yang ngurusin. Terus menerus sepanjang sekolah aku lepas juga mereka untuk bisa mandiri juga. Tapi tugas-tugasnya itu kan after itu Iya. tetap bagian orang tuanya kan intinya Wah, itu gitu. ibu-ibu paling repot sih emang sih. Iya. Makanya kalau V kalau mau sharing gitu kan, ini udah kelar dulu urusan anak-anak, Iya. pasti di awal Itu udah plus anak-anak, plus pekerjaan PR-nya rumah gitu, tangga. iya. Kosta nggak mungkin kita membiarkan rumah berantakan, Betul. tapi kita udah Iya. pelayanan online misalnya gitu. Pokoknya aku harus yang utama, anak-anak udah beres sama pekerjaan rumah tangga Rumah udah dulu beres, beres, iya. baru aku Oh, bisa. berarti di rumah yang rapih itu kalau V ya? Iya, aku yang rapi-rapi. Oh gitu. Kasihan lah kalau cowok kan dia udah sibuk dengan bagaimana Iya. mengurus jiwa-jiwa ya kan. Aku yang mengurus jiwa-jiwa di rumah gitu. iya, Tapi iya. ya puji Tuhannya memang panggilan aku juga untuk memuridkan generasi juga. Jadi buat bukan cuman yang di rumah aja, tapi aku juga emang benar-benar punya hati untuk adik-adik rohani gitu. Karena emang sebelum ini pun aku emang udah berkutat sama-sama pelayanan sih di gereja. Jadi kita emang komunitasnya untuk melayani barengan. Jadi emang sampai sekarang juga punya hati yang sama untuk jiwa-jiwa di luar. Kalau misalnya orang yang ya artinya sering nge-DM atau sering komunikasi ke Kak Kristo kan kayak udah jelas ya secara general orang yang mau cari pengetahuan banyak tentang Alkitab, tentang kehidupan. Nah kalau misalnya kalau yang ke Kalove lebih kayak gimana tuh? Lebih ke Segmen-segmennya? cewek-cewek yang kebanyakan pastinya tentang cinta ya Curhat, kan. Putar-putar gitu. itu. Enggak, aku enggak. Hampir runtuh. Maaf sahabat aku. Iya. Enggak, kalau Kosta belum cerita tentang cinta ke aku mah cuma Hampir, kita hampir. ngobrol. Iya. Tunggu aja bentar Oh, lagi. tunggu bentar ya, lagi, iya, bentar iya. lagi. Aku tuh emang kebapaan banget. Oh iya. Kamu kebapaan. Bukan keibuan. Ibuan harusnya. Kamu kebapaan benar. Oke. Iya, banyak kan tentang cinta, terus ada yang tentang rumah tangga gitu. Oh, ada juga yang ibu-ibu iya, rumah tangga ada, ya? ada. Oh, iya. Banyak ibu rumah tangga juga ya kan. Oh ya kan satu ini ya. Iya, jadi sedihnya memang nggak semua pernikahan itu berjalan baik kan. Iya, Jadi benar. banyak yang curhat juga tentang itu. Oh gitu. Terus ada yang bener-bener berkesan gak sih dari semua itu? Buat aku semuanya tuh berkesan karena Heeh. mereka itu berbeda. akhirnya jadi kayak connecting keluarga, kayak adik rohani gitu loh, jadi kenal terus Ah. walaupun kita kayak nggak pernah ketemu muka tapi Tapi udah sebenarnya deket ternyata aja. akrab di Iya media iya, sosial ya. pokoknya aku udah mengasihi mereka aja gitu, udah sayang saya lah, udah sampai tahap Mungkin sayang. bisa jadi sesuatu yang baru gak sih Kak? Misalnya yang curhat itu yang berumah tangga sudah lama. Terus dia punya kasus sesuatu yang dicurhatkan dan ini kok belum ngalamin loh gitu. Dan itu bisa jadi Oh, iya, iya. aplikasi yang kita jaga-jaga nih. Oh ternyata kalau kayak gini di rumah tangga tuh akan mengakibatkan ini. Jangan sampai di keluarga saya, saya udah jago banget ya tentang rumah tangga. Seperti Ini- firman bermata dua ya kan, jadi bermata dua. pedang bermata dua, jadi itu pun pasti yang aku kasih itu adalah firman pastinya kan, bukan berdasarkan hikmat aku karena nggak ada Iya. gunanya kalau Atau pengalaman berdasarkan- doang. Iya. Pada akhirnya itu kan yang kita dapati kalau kebenaran yang kita bagikan. Mm. Kita nggak ngomongin secara Iya. objek Cuman subjektif pengalaman dari saya pengalaman kita doang. doang gitu. Ya ada kalau memang kita udah pernah mengalami itu bisa kita Bisa, bagikan. tambahan Menguatkan sehat. ya. Iya, Tapi itu tambahan. Mm-mm. Utamanya itu ya kebenaran. Yang itu sih. utamanya aku bagian kebenaran firman dan itu pasti berlaku buat aku juga kan, firman itu sendiri. Iya bener. Jadi nggak ada rasa beban gitu ya, atau aduh udah selesai beresin rumah ngajarin anak. Nah itu liat aku DM paling say gitu. sorry juga Iya karena kan tuh. nggak bisa kayak Kak Kristo yang memang terus gitu. Kalau aku kan enggak gitu. Jadi aku emang ya minta maaf juga kalau balesnya memang agak lama ya kan. Iya, Aku Bun. mesti Slow respon. karena aku Ada jam kegiatan 1 pagi juga, Bun. baru bales, tahu Wow. maaf ya, nggak tahu waktu. Tapi jam Karena 1 pagi karena itu Ibu yang aktif waktu juga Bu. aku Iya. bisa Anak-anak mulai selesai. aktif ya Bun. Iya begitu Bun. Oke, Gitu. jadi tadi itu dari Makanya aku gak mau jadi pendeta, kesian istri aku ntar juga. enggak bang, abang harus jadi ya bang. Nah, Jangan ini- itu nanti sahabat Alkitab yang tadinya TKT udah bulat gara-gara Nah omongan ini abang tuh yang jadi aku kayak mau gini. bagikan juga nih karena Apa tuh, Kak? Boleh. banyak yang nggak pengen jadi istri hamba Tuhan. Karena itu dari teman-teman aku sendiri nih kayak pada iya, bilang bener, kayak bener, bener. ih kalau kok Udah bisa saya sih jadi pada nggak bisa nanya bebas gitu, nih, gitu kok ya." bisa sih kalau aku sih nggak mau. Terus aku bilang kenapa takut ini ya dikasih makan batu, kan itu kan omongan orang zaman dulu ya kan. gitu. Nah, Itu sebel banget sih. bukan kata dia gitu, bukan kata ya, gue percaya Tuhan pasti kasih rezekinya lah. Cuman lebih ke dia nggak bisa apa ya, Gak mau repot ngurusin. nggak mau, iya orang-orang kan lain. akan menilai, akan apapun dijudge gitu, Iya, akan iya, iya, akan iya. gitu. Dan Ha-ha, aku tuh emang Tuntutannya misi tinggi aku, soalnya.
Iya, makanya aku tetap be myself gitu, kayak ya misi aku emang kenapa kalau istri hamba Tuhan nggak usah punya pendeta hamba Tuhan, pendeta, aku pun udah hamba Tuhan sendiri. Jadi Betul. kehamba Tuhanan aku nggak tergantung dari suami aku Betul. siapa gitu. Jadi That's good. ya udah, aku kenapa nggak bisa gitu kan ya. Itu yang aku mau bagikan juga sih lewat yang kayak Boleh. TikTok segala macam. Kalau boleh pesen ke istri-istri hamba Tuhan yang nonton nih mungkin. Ada hal yang mau dibilangin nggak? Ya pokoknya Sebagai bersyukur sesama. aja, justru bersyukur karena dari awal aku juga yang didoakan sama pendoa tadi adalah karena Tuhan mengasihi aku, makanya dipasangkan dengan suami kita gitu, dan aku percaya begitu juga dengan kita semua yang adalah memang istri-istri hamba Tuhan. Justru karena Tuhan sangat sayang, Tuhan punya maksud dan rencana yang terbesar lebih dari yang dipikirkan kita, makanya dia memasangkan dengan pasangan kita masing-masing dengan tujuannya yang mulia. Jadi tetap nikmati sebagai istri hamba Tuhan, itu adalah panggilan yang indah, bersyukur dan terus melayani bersama suami, bersama keluarga. Sadari bahwa itu panggilan bersama. Iya, panggilan bersama, Itu yang bersama penting keluarga sih. aku Karena, melayani Tuhan. Panggilan 1 bersama. Petrus 3:7 kalau nggak salah. Ya kan ketika Rasul Petrus mengingatkan para suami untuk hidup bijaksana dengan istrinya sebagai kaum yang lebih lemah. Ya terus benar-benar sebagai teman pewaris kasih karunia. Jadi panggilan ini panggilan bersama sebenarnya. Ketika suaminya memutuskan atau Tuhan panggil dia jadi pendeta, istrinya juga jadi istri pendeta dong. Right? Tapi ya tadi mental hamba Tuhan tuh harus dimiliki bahkan sebelum menikah kalau perlu. Bahwa kita ini udah hamba Tuhan sebelum kita menikah sama sesama hamba Tuhan. Dan kalau udah menikah pun kita tetap hamba Tuhan. Pada akhirnya kita, our life is a ministry. Iya. Seluruhnya tuh benar-benar apa ya, benar-benar pelayanan. Makanya aku salah satu lagu favoritku dari gembalaku ya, bersama keluargaku melayani Tuhan. Buat aku lagu itu tuh dari aku kecil aku denger kayak wow. Iya, exactly. Dan Bang Hizki akan menyanyikan sebuah lagu bukan bersama keluarga aku melayani Tuhan. Oke, Dan mantap ada banget nih. ayat yang mendukung itu nggak? Iya, menginspirasi. Ini kan kita lagi acara inspirasi generasi Ya. New Life. Ayat yang menginspirasi Kak Kristo dan Kak Love. Kehidupan Kak Kristo dan Kak Sebenarnya Love. karena sebagai pembelajar ya, aku sekali lagi otodidak belajar baca Alkitab dari awal dan jadi pemberita firman juga. Secara waktu ke waktu tuh selalu berubah ayatnya. Cuman makin kesini aku lagi suka banget dua ayat ini, Yohanes 12 ayat 26. Ya, Yohanes 14 tuh kan ngomongin tentang rumah Bapa sorga, tapi Yohanes 12 ngomongin tentang kehidupan ini. Jadi dikatakan di situ bahwa gini, di mana aku berada, aku rindu di situ pelayanku berada. Dan barang siapa melayani bersama aku berarti, ya kan? Karena di mana ada dia, kita ada di situ, akan dihormati oleh Bapa. Ayat itu secara implikatif aku ngeliat kayak gini, kayak misalnya gini, temanku ada yang kerja sama bosnya, tapi dia deket juga sama anak bosnya. Jadi kayak CS gitu, jadi teman baik. Kerjaan di kerjaan. Iya. Nah, ayahnya itu jadi sayang sama si sebenarnya karyawannya doang nih. Cuma karena deket sama anaknya. Jadi dihormatinnya sama kayak hormatin anaknya, diperlakukan hampir sama kayak anaknya. Dan sama ketika kita ikut melayani bersama Kristus, bersama Tuhan. Oke, Bapa akan melihat kita, menghormati kita seperti dia menghormati anaknya sendiri. Karena dalam misi yang sama, dalam pekerjaan yang sama, dalam pelayanan yang sama. Jadi di situ Dan ada relationship-nya di situ. dan yang kan. aku suka di situ adalah bahwa ternyata sorga itu nggak nunggu nanti. Ketika dia di sana, kita juga di situ. Tapi dimulai dari sekarang, ketika dia di sini lagi mengerjakan sesuatu, pelayannya ada di situ bersama dengan dia. Ya itu satu ayat favoritku. Bahwa kita bukan hanya melayani Tuhan, tapi melayani bersama Tuhan. Oke. Nah itu powerful kan. Berarti kalau bersama berarti ada hubungan. Kalau cuma Intinya melayani Yohanes dia, 10 ayat 30 tuh, aku dan Bapa adalah satu. nah itu kata-kata itu yang aku suka. Jadi gini, artinya kita bukan melayani dia doang, tapi melayani bersama dia. Artinya ada relationship. Kalau cuma melayani dia, kayak kita jadi karyawan dari bos. Belum tentu bosnya tahu karyawannya siapa. Iya benar. Cuman kalau melayani bersama, pasti dia kenal. Orang bareng-bareng terus ngerjain ini, ngerjain itunya bareng gitu loh. Nah Dan itu itu satu. nggak bisa dibatasi sama pandemi, makanya kita Nah, tetap makanya. melayani. Karena dia ada di mana aja kan. Tuhan ada di Lewat mana Zoom aja. meeting apapun kita melayani bersama Tuhan. Ini buat jiwa-jiwa yang mungkin nggak kontak langsung, tapi tetap ada jiwa-jiwa di Zoom meeting itu kan, dan kita tetap Ya, melayani bersama ya. Tuhan. Dan itu yang aku bilang karena dia tidak terbatas ruang dan waktu, somehow dia bekerja lewat sejarah untuk membawa kemajuan teknologi sampai di sini, sehingga kita pun juga nggak terbatas ruang dan waktu. Iya. That's just amazing kan. Dan tujuannya apa sih? Biar kita dibikin dalam tanda kutip sampai kayak hampir kayak dia, nggak terbatas ruang dan waktu. Biar dimanapun dia berada, kita juga ada di situ pelayannya. Itu tentang pelayanan sama ayat ini, Kisah Rasul 17 ayat 25. Apa tuh? Ini yang menarik tentang pelayanan. Jadi dia bilang kayak gini, Tuhan kita tuh di sorga.
tidak diam di dalam bangunan-bangunan buatan tangan manusia. Ya kan hampir setahun kita nggak bisa ke gereja kan. Iya, Artinya mengingat bahwa ini bukan bangunannya. betul. Right? Itu dan ayatnya aku gak pernah nyangka bahwa disiapin buat tahun ini. Aku cuma suka karena gini. Ayat ini tentang berbagi sukacita, bukan berbagi tugas. Dia bilang gini, dia tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan tidak dilayani oleh manusia seolah kekurangan apapun. Justru dari dia kita memiliki semua, kita dipercayakan semua, kita memperoleh semuanya. Artinya apa? Ketika dia rindu kita melayani bersama dia nggak berbagi tugas. Orang dia nggak butuh bantuan kok. Kan dia bilang dia nggak dilayani tangan manusia, seolah kurangan apapun. Artinya he don't need our help. Betul. Ya. So apa yang dia mau bagi dong kalau bukan tugas? Berarti yang dia mau bagi adalah sukacita. Ya kan? Jadi dalam pelayanan ini yang menarik. Kita bukan hanya melayani dia, kita melayani bersama dia. Amin. Dan dia nggak berbagi tugas. Dia Berbagi berbagi sukacita. sukacita. Iya, Artinya Karena sebuah kemampuan kegembiraan yang ya. kita miliki juga dari dia kan. betul banget. Iya bener. Dan kalau kita nggak ikut dalam pelayanan, yang rugi itu kita. Betul Kita banget. kehilangan kesempatan untuk benar-benar bersama dengan dia. Yuk, Gitu jangan loh. tolak-tolak pelayanan. Oh iya, dan Jangan buat tahu pelayanan Jangan itu tolong kayak pelayanan. sebuah kegembiraan bersama sebenarnya ya. exactly. Tuhan mengajak kita untuk Dia itu. berbagi sukacita, itu yang menarik. Iya. Keren sekali. Dua ayat itu Jadi lah. itu nyambung sih Beb sama ayat yang aku itu menjadi inspirasi aku. Kalau Oke, aku Oh iya apa tuh, Kak? buat kalau Vel. Iya, Ibrani 12 ayat 2. Jadi itu ayat tentang bahwa Ibrani ayat 12 ayat 1 kan tentang perlombaan. Nah, yang Ibrani 12 ayat 2 tuh tentang marilah kita melakukannya dengan Memandang kepada menunjukkan mata yang mata tertuju kita kepada menuju Yesus. kepada Yesus gitu. Dan di situ kan yang menanggung segala kehinaan ganti sukacita gitu kan. Kayak ya aku percayanya kalau bahasa Inggrisnya ada kayak Jesus is the author and the finisher Oh of ya, our faith. yang memulai Jadi, iman dan yang bawa iman iya, sampai itu yang kesudahan. pegangan aku adalah ini kan semua pekerjaan baik dari Tuhan yang memulai dan aku percaya sampai pada akhirnya nanti akhir hidupku tuh Tuhan yang akan terus pegang Ya. memampukan aku untuk terus berjalan di dalam iman bersama Untuk dia. setia sampai akhir. Dan kalau selama kita berlomba ini jadi jangan sampai salah perlombaan kita jadi ikut apa yang dunia lombakan seperti keberhasilan dunia, kayak ketenaran Iya. dunia itu yang kita lombakan padahal yang Yang Tuhan kita sediakan kejar. bukan untuk Bukan itu yang itu, gitu ya. kan. Dan katanya apa seperti dia yang menanggung segala kehinaan ganti sukacita ya kan yang telah disediakan bagi dia. Jadi selama hidup di dalam perlombaan iman kita mungkin bakal mengalami penghinaan, penderitaan, tapi kita kayak diingetin dari ayat itu aku benar-benar terus diingatkan bahwa Sukacita yang ngedrive kita. iya justru lewat penderitaan itu kita diajak untuk terus menunjukkan mata kita kepada dia yang juga tergantung menanggung penghinaan yang demikian hebatnya tapi tetap motornya adalah sukacita yang disediakan bagi dia dan itu juga buat kita. Jadi kalau kita lagi dalam dunia ini mengalami penderitaan selama pandemi kita nggak nyaman, mengalami banyak hal yang nggak enak, tapi itu justru Ya itu udah dikasih tahu duluan iya kan. itu ada sukacita yang iya. disediakan bagi kita karena kita lagi dijadikan semakin menjadi seperti Yesus dan itu sukacita terbesar Somehow kita. berasa jadi di jalur yang sama gitu ya. Bersama kan dia. Iya. Perjalanan Yesus itu kan hampir kayak disebut Via Dolorosa ya. Iya. Dan ketika kita ngalamin itu, kita tahu kita di jalur yang sama. Bersama dia. Iya. Ngerti gak sih? Seru ya. Somehow. Jadi it's okay not to be okay ya Bang ya. Iya. Yeah, it's Tapi okay, that's be okay. Bener. harus tetap berdoa karena Tuhan Yesus tuh juga pernah sedih sahabat Alkitab. Ya, Jadi kalau sedih, misalnya lapar, sahabat takut Alkitab gini, bahkan. misalnya gini, Kosta datang ke abang ya, Bang Kia, Kosta lagi sedih nih, kurang doa kamu gitu. Jangan, gak boleh sahabat Alkitab digituin. Bang Kia, aku lagi kecewa nih. Lemah banget sih iman kamu, gak boleh kayak gitu sahabat Alkitab. Jadi kalau kita lagi lemah, yuk turut sepenanggungan. Betul. Dan Jadi lihat harusnya deh, gimana jawabnya coba? enggak harus, maksudnya jangan langsung dihakimi, tapi coba dengarkan dulu, terus menguatkan. Karena apa? Kalau misalnya sahabat sedih, kalian gak jadi cupu atau alay, enggak. Karena Tuhan Yesus pernah Sama. sedih waktu dia mau Iya, ditangkap. kita be real Hatiku aja ya sangat kan. sedih, seperti mau mati Iya, rasanya. that's good. Tuhan aja pernah Jadi berkata harusnya gimana? itu. Harusnya gimana? Coba. Tetap berdoa, Tuhan Kak bilang itu. Kosta, aku lagi sedih nih. Aku gak bisa bang. Oh, Aku gak nggak bisa. Aku kan coba Gak apa-apa, tetap semangat gitu kan. Iya. Pandang Yesus bang langsung pakai Iya, musik. iya. Oh Tapi itu iya. emang kuncinya serius. Kenapa itu ayat pegangan aku? Karena itu iya. kunci dalam Iya. menjalani hidup yang sulit ini. Iya. Caranya mandang Pandang Yesus. Yesus. Kayak lagu lama itu ya. Ya. Pandang terus padanya. Jangan menoleh jalan lain. Jangan pandang salah orang lain. Nah, Pandang dalam saja kan? Yesus. Lagu jadul. Ya. Dan itu salah satu yang aku lihat dari hidup almarhum papa.
dan jadi kekuatan aku juga. Maksudnya emang udah fokus sama Yesus aja lah. Iya. Iya. Di luar Yesus tanpa Yesus kelahirannya, pengorbanannya, semuanya nggak masuk akal sebenarnya. Hidup ini buat apa sih kalau kita cuma diciptain terus buat binasa atau buat menderita Nah. gitu kan? Buat Puji Tuhan ada apa juru selamat. kalau hidup ini tidak berbuah ya? Betul. Nanti kayak pohon ara. Tumbuh doang nggak berbuah akan diapain bang? Dimarahin namanya. Dimarahin. Akan dikutuk dan mati. Jadi Mendingan jangan pohon sampai Natal kita- daripada pohon ara. Nah, ya bicara kan? tentang Natal, gimana Kak Kristo dan Pas juga kalau banget bridging-nya ya. menyikapi, Hebat kan bridgingku? menyikapi Natal tahun ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Gimana dengan pelayanan Iya. dan juga keluarga? Mungkin gerejanya Iya. Yang gimana? dilayani. Natal tahun ini seperti apa? Aku bilang di rumah masing-masing bersama keluarga Oh, as it should be. Seperti seharusnya. As Ya it kan? should be ya. Makanya adalah sebuah hal yang menurut aku kecuali lu gembalanya dari gereja itu mestinya umumnya buat aku idealnya ya. Tiap tempat, tiap ministry ketika lagi Natal yang melayani ya yang punya ministry itu dalam tanda kutip gembalanya apanya, bukan orang lain diundang dari mana. Orang lain itu dirampas dari keluarganya. Orang itu mesti ada di keluarganya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi itu yang ideal. Harusnya nggak ada pembicara tamu di Natal mana, harusnya nggak ada. Di Natal itu harusnya ini keluarga kita. Ya kan? Ini Wah, pesan salah tuh Tuhan kita buat bikin spanduk kalau aku itu bilang. bicara tamu tuh. Nah, kalau menurutku ya itu yang ideal karena Khususnya di maksudnya rumah malam Natal masing-masing. ya, sayang Oh iya, ya. khususnya di rumah masing-masing bersama keluarga as it should be. Dan kayak gini kan kita hampir setahun di Iya, rumah doang kan gitu. betul. Iya. Hanya untuk Tuhan yakinin kita, Yerusalem tuh nomor satu dulu, itu Betul, dulu yang betul. gak usah mikirin ujung bumi dulu, ini dulu aja dulu. Gitu loh. Karena seringkali gitu aku dapati sebagai pelayan juga yang banyak kan melayani anak muda, aku dapati seringkali mereka jadi anak-anak yang jago pelayanan di gereja, tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah. Nah, Kan jadi batu sambitan, maksudnya batu sandungan gitu loh. Sandungan masih bisa dihindari, sambitan nyamperin kan gitu, lebih parah lagi. Lebih gitu. parah lagi bener-bener membal sambitan. nanti kan bahaya ya bang. Bocor gitu. Itu yang aku bilang, jadi selalu emang harusnya Natal tahun ini gimana, Natal tahun ini ideal. Harusnya emang begitu, di rumah masing-masing bersama keluarga. As it should be, itu emang mestinya begitu. Emang Yesus pun juga begitu waktu lahir ya. Emang begitu gitu. Iya. Itu Jadi nggak perlu pandangannya hingar-bingar lah ya. Yang terpenting itu esensinya adalah bersama Tuhan dan bersama keluarga ya yang Tuhan percayakan buat kita. Karena ini aku percaya, maksudnya gini, hadiah terindah tuh gak terletak di bawah pohon Natal. Never located under the Christmas tree, tapi within your family tree, ada di silsilah Iya keluargamu. betul. Dan biar kehadiranmu di keluargamu itu jadi berkat. Karena dia kan masuk silsilah keluarga kita. Tuhan loh. Ya kan, Yesus masuk silsilah manusia loh. Iya. Kenapa? Tujuannya apa sih? Dia mau bawa kita masuk dalam jadi anggota keluarga kerajaan Allah. Buat apa kita diadopsi? Ini jadi teologis nih. Kenapa kita dimasukin ke keluarganya sederhana? Biar kita bisa bawa hadiratnya di keluarga kita. Iya. Dan Christmas is always the best time of the year untuk seperti itu. Mungkin gak bisa kayak dulu keluarga besar rame-rame akhirnya sibuk makan-makan, foto-foto gak jelas. Mungkin jadi keluarga kecil aja yang inti aja yang begitu. Ya, tapi ya itu. Selama kita bisa menikmati. Tapi gini buat teman-teman juga yang nggak bisa yang rantau nggak bisa pulang dan segala Iya, macam. iya. Bisa jadi Natal tahun ini ya adalah Natal yang paling tepat untuk kita merenungkan inkarnasi Kristus. Ya Tuhan yang jadi manusia. Mungkin ini saatnya me time, quality time sama dia doang. Di kos, di mana gitu. Nggak bisa bareng keluarga. Ya berarti emang ini Tuhan lagi pengen waktu berdua aja sama kita gitu loh. Tuhan lagi pengen kita Bener, sendirian. bener. Pada akhirnya kan keselamatan personal. Iya, Nggak bisa kan benar, anak benar. pendeta terus borongan jadi imannya dari bapaknya sampai Iya. semuanya kan ke surga semua. Ya enggak, tiap-tiap orang akan Tiket terusan. tiket tiket terusan akan mesti jawab gitu. Pertanyaan Tuhan Yesus, menurut kamu siapakah aku? Menurut kamu, bukan menurut bapakmu, menurut opamu yang pendeta, enggak, menurut kamu. Iya, iya. Jadi bisa jadi kalau emang nggak bisa pulang, nggak bisa lagi rantau dan nggak bisa balik kampung untuk Natalan, Tuhan butuh saatnya kita. berdua sama Tuhan Natalannya gitu loh, untuk ingat oh ya kau jadi manusia, anak Allah jadi manusia biar manusia bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Natal tahun ini bisa jadi buat beberapa orang seperti itu. Balik lagi kayak Natal tahun ini benar-benar Tuhan lagi ngajarin esensi Esensi di atas sensasi. That's good. Iya, esensinya ya apa sih Tuhan Yesus lahir ke dunia dan itu jadi perenungan buat kita biar di masa-masa Natal ini. Kita dari tadi Bung Christopher jago bikin ini ya, frase-frase. Menghilangkan sensasi dan menemukan esensi. Esensi. Iya. Kebalik gak sih? Ya bener menghilangkan Bener-bener ya, sensasi dan bener-bener. menemukan esensi. Iya. Iya, sebagaimana zaman dulu
Kosta jangan ketawa, aku mau bridging ke lagu ini. Gak usah Edi, yuk langsung nyanyi aja lagu ya. Haisiar dari gunung ya. Emang belum cocok berarti. Ayo nyanyi Haisiar dari gunung ya. Oke Bang, Kosta. yuk. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Baik. Terima kasih sahabat Alkitab, nih masih suasana-suasana Masih Natal, suasana Natal jadi ya. lagu-lagunya masih lagu-lagu Natal. Iya, enak tau Mungkin lagu-lagu iya, Natal. karena tahun Banget, ini banget. berbedanya Bang, walaupun kita di rumah aja karena ada juga TikTok Iya. ya. Kita jadi bisa lagu Natal-Natal gitu Iya, dari TikTok bulan-bulan lagi Oktober. banyak lagu Natal loh. Iya, dan Lembaga Alkitab Indonesia kan kemarin bikin Natalnya itu, Mm-mm. kan kita udah Natalan nih Bang. Iya udah bener. Kemarin Natalnya itu ada perlombaan TikTok loh. Oh iya? Jadi sahabat Alkitab juga keren. mengikuti dan selamat bagi yang sudah menang ya gitu. Dan kiranya terus bisa mempraktekkan apa yang mungkin ada tulisan-tulisannya gitu kan Bang, yang bisa menguatkan setiap yang nonton itu. Ini Baik. ada Master of TikTok. Kok Master? Iya. Salah satu Queen of TikTok. Iya. Enggak. Coba dong ceritain Apalah. gimana lewat salah satu platform TikTok ini bisa. Nah ini bridging nih, karena tadi lagunya kan siarkan di gunung. Oh iya. Jadi itu adalah cara aku. Dan itu banyak lah kita harusnya menggunakan berbagai cara untuk Iya, kita kayak bagai menyiarkan di gunung. Tentang berita ini nih, berita kebenaran firman Tuhan yang kita bisa sampaikan lewat apapun. Lewat media apapun, ada Instagram, ada TikTok juga salah satunya gitu. YouTube ya, jadi apapun yang platform yang ada, kita gunakan bagaikan menyiarkan di gunung kelahiran Al-Masih gitu. Jadi apapun kebenarannya Media, kita kebenarannya. beritakan dan Siarkan di gunung tuh Siarkan kayak di gunung, bicara iya. tentang kalau kita ngomong tuh orang bisa lihat semua karena kan di Iya, atas. heeh. Dan Iya, kayak gitu iya, hendaknya iya. demikian terangmu bercahaya kan. Iya. Bukan di bawah gantang tapi di atas kaki Dian. Kami berdua percaya bahwa sosial media tuh ya kayak kaki Dian zaman now lah. Gitu loh. Jadi jangan diumpetin imanmu ya taruh di sosial media, taruh di situ. Apapun yang kau lakukan, mau postingan doang, mau ada yang TikTok jogetannya atau video podcast atau pakai podcast di mana, ya biar kita selalu siarkan tentang dia. Iya. Gitu loh. Jadi Ayo ini, gunakan semua sosial media kita. Artinya sosial media itu seperti zaman dulu kita menyiarkan dari gunung ya. Iya. Untung jadi lagu ini ya. Itu Roh Kudus banget ya. Kudus banget tadi bukan Tuntun lagu ini oleh loh Roh sahabat Alkitab. Iya, sahabat Alkitab tuh. Jadi kita sama-sama sadar ya dan kita harus bijak menggunakan media sosial kita. Betul. Karena itu bisa jadi saluran berkat dan bagaimana orang bisa mengenal Tuhan kita gitu ya. Kalau kita bermain sosial media dan brand kita kurang baik, itu yang akan dikenal orang. Dan kalau orang mengenal kita dengan cara yang baik, di sosial media pasti akan bagus juga ya. Misalnya gini, ih baik banget Iskia itu, Tuhannya siapa ya gitu. Nah itu dia. Gitu sahabat Betul, Alkitab. betul, Misalnya sahabat Bang Alkitab. Iskia lagi ada orang mau apa malah digangguin. Ih bandel banget sih nih Tuhannya siapa? Malu gitu kan. Jadi jangan Iya. seperti itu ya Bang Iya, ya. iya. Iya. Kan tadi contoh, Iya, kan? kenapa jadi nasihat? Jangan seperti itu. Ya kan teman saya di sini cuma abang doang, jadi kalau yang kena Iya. abang ya, Oh iya. iya, masa saya kenain suami orang atau istri orang Pak. Baiklah kalau begitu ya. Kak Christopher, gimana sih caranya menjaga energi nih dalam melayani gitu kan kita lihat nih postingannya viral di mana-mana. Iya terus bener kan, loh, Bang Christopher ada di mana-mana loh. Iya, dan Kelihatan. dalam satu hari kan nggak sekali posting kan, pasti ada beberapa gitu yang menguatkan. Itu gimana tuh cara ngaturnya semuanya deh, boleh Iya pernah diceritain? tengah malam juga kalau nggak salah ya, tiba-tiba posting. Iya. Karena ini udah masa-masa sekarang di normal kayaknya orang semua pada tidur malamnya lebih Iya, lebih cuek iya, gitu iya, kayak tidur iya. malam. Jadi Besok bangun kerjanya juga di rumah, sekolah juga Iya, di rumah gitu. jadi Kemana-mana gitu. juga gitu.
nggak kering di jalan jadinya. Kalau aku menjaganya ya dengan gini, almarhum nenekku selalu mengajarkan dari dulu, beliau juga evangelis gitu ya, penginjil. Dan beliau mengajarkan hidupnya juga selalu menyatakan ini, bahwa hiduplah seperti kamu kemarin baru bertobat dan besok Tuhan Yesus datang. Jadi live like as if ini hari terakhir. YOLO. YOLO. Tapi gunakan dengan Tapi benar. YOLO-nya bukan Iya. yang bukan yang kayak dunia ini ajarin gitu. Iya. Jadi menyadari kalau kita masih hidup berarti Tuhan belum selesai memakai kita bagi kemuliaannya. Jadi gitu aja. Karena kita nggak pernah tahu waktunya kapan gitu. Ya Betul. maksudnya ya beberapa bulan yang lalu Papa dipanggil Tuhan tuh kita kaget semua. Maksudnya nggak menyangka bahwa kaget bener, Natal kaget tahun semua. lalu tuh Natal terakhir bareng Papa. Jadi akhirnya kita nggak pernah tahu. Jadi Kalau make the tahu most. kan kita pasti lebih kayak gitu ya, karena kita nggak ada yang tahu. Ini Make the bicara most. tentang kesiapan, mungkin Papa siap, kitanya yang belum gitu kan, Iya. karena belum Iya. tahu gitu. Jadi alangkah naifnya berpikir kita masih punya besok. Sehingga kita bisa kayak gue jaga deh hari ini jangan terlalu ini, nanti besok kan bisa kalau ada besok. Iya. Kan Tuhan bisa datang kapan aja. Apalagi ini kan mau masuk tahun baru kan, kita nggak tahu ntar di tahun yang akan datang tuh apa yang terjadi. Jadi kita jangan sampai tidak memanfaatkan setiap waktu. Jangan tanggung lah istilahnya. Kalau emang masih benar-benar hidup, seperti Rasul Paulus bilang ya, bagi saya hidup Kristus, mati untung. Ya kan, baik dengan hidupku maupun dengan matiku, Kristus nantiasa dimuliakan. Ini dia Iya, betul. Itu sih, itu yang bikin aku tetap, Amin. aku nggak bilang menjaga energi ya. Karena semangatnya ya dari situ, dari kenyataan Nggak perlu bahwa- dijaga ya, energinya emang Nggak selalu usah, ada ya. maksudnya. Selama motivasi kita benar-benar dia dan kekuatan kita hanya dia doang, bukan kemampuan kita sendiri. Itu kita akan terus berenergi sih. Aku lihat Papa sih sampai akhir hidupnya orang yang terus masih rindu ngajar, walaupun udah di rumah doang kan gitu. Sampai belajar teknologi untuk bayang udah umur segitu mesti ngeliatin layar gitu kan. Iya, Kasih Oh, itu sempat ngajar lewat Zoom semangat juga ya banget. Bapak Iya, ya? sempat berapa waktu dan akhirnya aku bikin juga sama Papa program gitu kan. Untuk memberkati para anak-anak pendeta yang lain yang senasib dan sepenanggungan sama saya gitu loh. Ya dan kemungkinan ke depan akan lebih dijalanin juga, bakal undang yang lain-lain buat ngobrol. Jadi itu bisa jadi tadi karena kita punya pergumulan yang mirip-mirip kan. Iya. Jadi aku pikir apa yang aku mulai sama Papa kemarin kayak mesti dilanjutin. Ya tadi pandangannya sederhana bahwa kalau emang kita akan melayani sampai kita pulang atau Tuhan jemput. Gitu. Itu sih yang menjaga energinya. Iya. Oke tuh Bang, jadi kayak apa ya, kita harus pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Iya. Duh Setuju, gitu Bang. kan, kalau kita Setuju, mau dijemput pacar kan siap-siapnya bagus ya Bang ya. Iya. Kayak gimana sih dijemput pacar? Iya. Udah Kamu pernah. jangan Ustaz. menceritakan Saya sesuatu mencobai yang diri saya sendiri. belum pernah kamu alami. Dia tuh bilang tadi jangan ngomongin, dia yang mancing sendiri. Misalnya kayak Bang Hizkia mau dijemput istri. Salah Loh, dong, terbalik. saya yang jemput. Iya pasti kan istrinya prepare banget nih, aduh aku Iya. mau diajak dinner, ada persiapan dan pasti semuanya jadi baik ya Bang. Apalagi kalau Enggak, aku aja yang ngomong deh Kosta. kenapa Bang? Kamu dari tadi terlalu bingung Enggak. menyampaikannya. Aku Dia tahu sangat apa yang dia semangat katakan. sekali hari ini. Gitu. Nggak, intinya kayak ayo berbuat yang baik terus. Aku ingat Peter Chris ngomong Bang. Iya, Cie. Cie. Terus. Waktu dia ngomong, Hai Bang Peter Chris. dia ngomong Costa. gini Bang, yang saat teduh pagi-pagi. Oh, iya, Kalau iya, misalnya, lu tuh ngerasa gak sih kalau udah ditungguin Tuhan, dia tuh lagi nungguin lu, ayo cepet bangun baca Alkitab gitu. Gimana kalau kita, kalau udah nunggu, terus nggak jadi gitu, udah pakai maskara terus dibatalin gitu kan sedih. Itu udah pakai wax ya, udah ganteng-ganteng. Pomade Nggak ya Pak? jadi. Wax, pomade keras. Oke. Nah seperti itu sahabat Alkitab, jadi harus terus intim dengan Betul. Tuhan. Nah tips dong, bagi-bagi tips sama sahabat Alkitab semua Kak. Gimana sih caranya nih merayakan Natal tahun ini, walaupun tidak Ala semeriah. keluarga Christopher. Iya tapi ala. Heru. Itu kayak tadi udah aku jawab ya. Iya. Ya nggak sih? Kalau emang bisa ngumpul sama keluarga, pilih itu udah selalu jadi cita-cita. Bahkan ya kayak adik-adikku kan beberapa artis ya. Mereka juga punya cita-cita kalau Natal tuh kalau bisa di rumah gitu loh. Iya. Nggak usah mesti ke sono, mesti ke sini. Aku juga sama sebagai pendeta juga gitu. Pengennya di rumah sama keluarga. Cuma kalau lagi nggak bisa bareng keluarga ya tadi saatnya me time. Satu quality time sama yang ulang tahun. Yang ulang tahun kan Yesus. Iya. Jadi emang kita jangan pernah lupa gitu loh. Oke. Jangan sampai lupa bahwa Natal tuh yang ulang tahun It's all Yesus. about him. Ya, it's all about him. Terus kita coba cari deh, kalau emang cuma berdua doang sama Tuhan Yesus nih gimana kita ngapain? Ya melalui pembacaan Alkitab dan kalau Iya, perlu cari pasti. buku-buku tentang bener-bener Tuhan yang jadi manusia, tentang inkarnasi. Iya, Kita iya, dalemin iya, lagi iya. deh, biar kita makin mensyukuri bahwa gila ya,
betapa besar kasih-Mu kepadaku gitu loh Tuhan, sampai segininya Itu Engkau bukan adalah hal yang gitu. kecil, tuh hal yang sangat besar Natal ini. Ya, dan terindah. Mm-mm. Gitu sih, fokus ke yang ulang tahun sih Ya. kalau aku Bener. bilang. Selama ini kita fokus ke diri kita ya. Iya. Makan Iya. apa ya, baju apa ya, baju Iya, baru iya. ya. Tahun ini gue Abang dapet, kayak gitu ya? Iya nih baru beli pertanyaan baju. paling nih. aneh kan gitu ya, tahun ini gue Natal dapat apa ya? Lah emang lu yang ulang tahun? Nah lo, ibarat kalau anak kecil bang, Baru tuh. bukan dia yang ulang tahun, dia ngebet banget pengen tiup lilin. Iya, ada bener. Ada, banyak banget. Jangan kayak gitu, jangan kayak anak kecil. Kita yang udah, maksudnya kalau yang anak kecil ya memang wajar bersikap anak kecil ya gitu. Tapi ya harus jangan makan bubur terus lah. Kita harus coba yang keras-keras Bantu. untuk bisa menikmati kehidupan ini bang gitu. Karena yang gak selalu yang keras itu buruk. Iya, kerupuk enak keras ya. Kalau jadi empuk nggak enak. Seperti itu sahabat Alkitab. Jadi kalau aku sempat lihat postingannya juga kan Iya, apa iya. namanya bangun pohon Natal. Gimana Iya, sih kok itu bangun jadi sih? quality Pasang time pohon kita Natal sih. bareng, Iya. Itu gitu. emang udah kayak budaya setiap tahun tuh untuk kumpul keluarga kayak Keren, gitu keren ya, banget. melakukan segala sesuatu bersama. Ya hari Natal ini apa membangun lagi. Jadi aku jadi bingung apa? Memasang pohon Natal gitu. Kayaknya emang value family banget dari keluarga Christopher Tapiheru ini ya. Dan sweet banget karena walaupun anaknya laki-laki tapi mau Iya. turut bantu mamahnya gitu Iya, ya. iya. Kan mereka udah cukup besar untuk Iya. bisa ikutan kan gitu. Jadi ya. Iya, seneng juga ngeliat anak-anak mereka ya. Yang mesti jangan lupa adalah nanti kalau pas intinya kalau pas Natal harus ada ibadah bersama keluarga sih. Iya. Kita kan suka nggak fokus ibadah karena kayak nggak biasa nih ibadah bareng di tengah keluarga doang. Biasa di gereja ada WL-nya, ada pendetanya langsung gitu kan. Nih di keluarga kita siapa yang mau WL, siapa yang mau khotbah gitu kan. Oh Intinya iya. kan ini it's all about him. Jadi Iya. ya beribadah Jadi lah inget bersama ya waktu keluarga. itu Frankie Kuncoro pernah cerita gini juga kan. Ada kosong gak sih ya? Aku lupa bang, coba yang mana bang? Iya, katanya dia worship from home di rumah. Oh iya Lagi iya worship, iya iya. Anaknya manggil, Anaknya papa. Nanti dulu papa lagi nyanyi terus dia Iya. dari ulang lagi. Ya mungkin emang kayak gitu ya. Tapi keseruannya di situ justru jadi pendeta ya. Iya. Polosan iya. anak-anak kecil itu. Iya. Kita udah seru-seruan bicara tentang keluarga, tentang bagaimana ayat yang menguatkan untuk melayani dan juga dalam rumah tangganya pastinya. Nah, aku mau tanya nih, Aduh mau tanya apa tuh bang? kenapa emang kok aduh? Ya nggak apa-apa aku mau tanya, Kan mau yang bilang aduh ditanya aja. Bung Kristo. Emang aku suka biasa ada imbuhan di awalnya bang. iya. Gitu. Gimana Gini, bang? pasti ada teman-teman kita yang udah terlanjur terdampak, terus sekarang lagi kecewa gitu. Lagi mengalami kekecewaan berat, entah dia misalnya udah pesan tiket jalan-jalan gak jadi, terus dia buka usaha-usahanya bangkrut, terus dia lagi ngapain tiba-tiba semuanya jadi kepending, kayak contohnya tadi udah ada job terus jobnya hilang semua. Pasti ada kayak gitu, ada nggak pesan buat mereka? Bahkan kita kehilangan papa, bukan cuma kehilangan pekerjaan gitu kan di tahun karena ini pandemi memang. sih. Kita Emang juga udah ngalamin ya. waktunya, iya. Oh, seperti tadi ayat yang udah aku bacain tuh, maksudnya yang aku udah agak kulik sedikit tadi, percaya aja Roma 8 ayat 28 sampai 39. Sampai 39 loh. 39 itu kan tutup, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Yesus. Amin. Jadi percaya bahwa segala sesuatu tuh diizinkan, ya Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Karena God is good all the time, karena Tuhan tuh baik dan selalu baik. Jadi apa yang dia izinkan dia izinkan terjadi pasti buat mendatangkan kebaikan. Nggak mungkin mendatangkan keburukan. Kita nggak perlu curiga sama dia. Dan semua diizinkan, termasuk hal-hal yang nggak enak. Buat apa? Memproses kita untuk menjadi semakin serupa sama Kristus. Ada di ayat kelanjutannya Iya, di kan. 29 kan. 30. Biar kita menjadi seperti yang sulung, kayak yang sulung di antara banyak saudara. Kita tuh jadi serupa. Gini, ada satu quote saya suka banget dari hamba Tuhan dari Amerika, namanya Timothy Keller. Timothy Keller pernah bilang gini, Kristus menderita bukan supaya kita nggak menderita. Jadi nggak ada jaminan bahwa karena Kristus sudah menderita kita bisa hidup enak-enakan, kata siapa? Oh, Enggak. oke. Kristus menderita bukan supaya kita nggak menderita. Kristus menderita supaya ketika kita menderita, kita bukan hanya sekedar menderita, tapi kita menjadi semakin serupa sama Kristus. Gitu loh. Dan itu yang buat aku, seringkali hal yang gak enak diizinkan terjadi karena memproses kita. Yakobus 1 dimulai dengan ayat-ayat yang benar-benar nyebelin gitu pertama kali bacanya. Ya anggaplah sebagai kebahagiaan. Ya jika engkau mengalami berbagai-bagai pencobaan dalam hidup, kan gitu. Apaan orang sukacita gila saat atau menanggung gimana? penderitaan yang Aneh ada. kan? Ayat berikutnya bilang, karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oh, ternyata yang kita anggap sebagai pencobaan dalam hidup di mata sorga, Tuhan pandangnya sebagai ujian untuk bawa kita naik kelas.
Dan itu yang mesti kita bisa lihat. Kita ada di level yang berbeda kalau Iya, udah kalau emang mau naik kelas emang mesti ada ujiannya. Kalau kita lagi ngalamin ujian ya pasti lagi mau dibawa naik gitu loh. Dan itu yang mesti dipegang. Buat aku itu yang ngakalin kita dari, bukan ngakalin, yang menyelamatkan kita dari kekecewaan yang gak perlu. Balik lagi kekuatannya cuma dari firman Tuhan sih. Alkitab itu tuh firman Tuhan sendiri yang jadi kekuatan kita makanya. Betul. Apa yang Tuhan bilang itu menentukan gitu loh. Bukan apa yang kita bilang, apalagi kata orang. Apalagi kata perasaan kita sendiri. Kita lebih sering dengerin Tuhan kalau aku bilang sih. Dari awal aku baca Alkitab sungguh-sungguh di 2008. Change my whole life. Iya. He changed my whole life dan itu yang bikin aku semangat. Kasih tau orang dari semangat, ayo hampir orang tuh pada bosan kali kalau setiap ulang tahun gue kasih Alkitab. Karena buat aku ini buku yang mengubah hidup saya. Bahkan buat teman yang dari server sebelah. Oke saya pakai kata tanda kutip server sebelah. Saya kasih dulu Alkitab. Orang sampai kayak ini orang kalau ngerasa tersinggung gimana ya? Maksud lo ngasih Alkitab apa? Ini buku ini rubah hidup saya. Saya berharap ada satu at least atau 2 ayat yang bisa ngebantu kamu dalam hidup kamu. Wah, Saya dengan berani bilang seperti itu. Walaupun dia gak percaya Yesus Tuhan. Tapi kan Karena kita juga pernah sebaliknya dikasih Al-Quran juga terus ada tulisannya supaya untuk mengenal saudara-saudaramu pada akhirnya gitu. kita Karena emang mesti kita saling kan punya mengenal, banyak tak koneksi kenal, juga yang maka tak sayang kan. Iya. benar. Gak bisa. Emang apalagi di Indonesia. Betul. Tujuannya kita saling belajar buat saling mengenal. Dan Hanya saling demi saling mengasihi. mengasihi Karena juga, perintah iya. kan. Mengasihi Iya, kan perintah. iya. Oke. Justru kita mengasihi dalam banyak perbedaan. Iya. Nggak kenal maka nggak sayang. Nggak Jadi kenal, salah satu harus upaya kenal. mengenal. Tapi tadi aku kasih karena aku tahu ini ngubah hidup saya. Iya. Dan saya berharap kalau ada yang lagi mentok, lagi bingung, lagi ngapain, coba deh. Siapa Coba tahu cari ada di sini. 1-2 ayat Iya. yang menguatkan dan bisa mengubahkan hidupmu seperti itu mengubahkan hidup saya. Iya. And I love the Bible. As it should be. Sekali lagi karena itu kan Tuhan sendiri yang berfirman. Iya. Kayak kalau aku bilang aku sayang sama dia tapi aku gak membaca pesannya dia kirim WA aku Iya, gak baca. bohong. Dicuekin. Dia Kayak kirim aku, surat aku gak tahu kayak Oh, kayak gitu nggak ya? pernah Oh, di-read gitu kayak kan. gitu ya, Bang. Iya. aneh kan maksudnya sayang bener apa enggak sih ini Iya. di-read. Kadang di-read doang gak dibales. Iya. Itu kayak apa? Kayak baca Alkitab udah tahu perintahnya apa tapi gak dilakukan. Iya. Nah. Kayak cuma dicuekin. di-read doang Iya, gitu. iya benar. Iya. Gitu loh. Jadi pasti kan kecewa orang kalau cuma di-read doang atau bahkan gak di-read sama sekali. Lebih parah. Yang paling bagus ya di-read terus Cuma dibales. delivered ya, cuma D. Nah itu makanya. Jadi buat aku Tapi hampir sama. statusnya online. Sedih ya Nyebelin Pak kan? pengalaman. Oke, terima kasih nih Kak Christopher Ya. dan juga Kak Love untuk Ya. berbagi-bagi pada hari ini dan semua sudah merasakan sukacita Natal ditambah lagi sukacita bincang-bincang pada malam hari ini. Yuk Seneng sahabat banget ya Alkitab. malam ini ya. Seneng Iya, banget ya, asik seneng banget. banget nih. Pasti ada yang ditunggu-tunggu sahabat Alkitab, yaitu adalah quotes. Quotes, oke udah Jadi- banyak di Instagramnya Kak Christopher, mungkin followersnya ya. Tapi ini paling baru nih di sini. Oke, boleh dibagikan paling ke baru sahabat ya. Alkitab? Aku nggak sebut paling baru mungkin ya, tapi iya, ini akan aku sebut sebagai aku sensor dikit biar lebih elok lah kedengarannya gitu ya. Oke, siap. Karena aslinya lebih frontal. Ya karena sebagai orang yang terikat dalam banyak hal gitu ya, pernah terikat banyak hal. Dan salah satu yang paling sulit ya ini. Jadi aku quotesnya tadinya arahnya ke sana, cuman hari ini aku sedikit edit biar lebih elok. Yang isi hatinya firman Tuhan, isi otaknya nggak mungkin selingkuhan. Karena kita dalam dunia ini terlalu banyak yang bisa kita jadiin selingkuhan. Nyelingkuhin Tuhan maksudnya. Iya. Ya kan, mesti kan dia yang terutama kan. Tapi banyak seringkali dalam hidup kita jadikan utama selain Tuhan. Jadi yang isi otak, yang isi hatinya firman Tuhan, Gak mungkin. isi otaknya nggak mungkin selingkuhan. Oke. Itu sih paling. Luar biasa sahabat Alkitab. Keren. Keren banget ya. Itu dalam loh. Iya. Bagaimana kalian menafsirkannya atau mengartikannya? Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Baik sahabat Alkitab, terus bersuka cita dan berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Allah adalah kasih dan hendaklah kita semua saling mengasihi. Selamat Natal bagi sahabat Alkitab semua. Jangan sedih-sedih kalau sendirian dimanapun kalian berada. Tuhan ada bersama dengan kalian. Dan kalau pandemi ini dipakai iblis, ini tipu daya iblis bikin wah gereja jadi nggak dikunjungi. Iya. Kita cuma mau bilang sama iblis, jangan sedih. Kita sekarang di tiap-tiap rumah bangun ministry loh. Jadi Betul. lebih banyak lagi Haleluya, gitu kan ya. amin. Hidup pasukan Kristus ya gitu. Jadi kalau iblis, wah gue kayaknya berhasil nih gitu. No, salah. No, salah ya bang? Iya, Iya salah. benar gimana? Totally wrong.
Iya, sekarang kita jadi lebih kuat karena tadinya yang di rumah tuh kalau minggu kosong karena pergi ke gereja semua. Tapi sekarang tiap rumah diisi oleh Amin. puji-pujian dan kebenaran Iya. firman Tuhan yang dibacakan oleh tiap-tiap anggota keluarga kita. Amin. Terima kasih sahabat Alkitab, terima kasih Kak Christopher Terima dan kasih. juga Thank you, kalau sehat-sehat LAI. selalu. Keren sekali, Thanks for salam having us. buat Salam anak-anak di sayang rumah. iya untuk Dustin dan Siapa? Dafar. Dustin dan Jafar. Dafar. Dafar. Ikut Iya. tur virtual musim Alkitab kemarin. Iya loh, Bang. kalian tuh keren banget virtual Lucu banget tour. loh, mereka lucu banget ya. LAI. Iya karena lah luar biasa lah pokoknya namanya juga anak-anak ya Bun gitu. Iya, betul. Jadi Aktif ya, Bun. Aktif ya Bun. Salam sayang untuk semua keluarga gitu. Selamat Apa menyongsong kata- tahun baru. Selamat menyongsong menyongsong tahun tahun baru baru dengan juga. sukacita yang baru, harapan yang baru dan apa lagi yang baru Bang? Sukacita udah, Udah, kekuatan yang baru. kekuatan yang Amin. baru. Boleh apa lagi yang baru Kak? Kamu mau apa? Pacar baru kamu Aduh mau ya? tuh. Langsung Yang aja lama ya. aja belum Pas- ada. Baru pacaran maksudnya. Iya. Oh iya, Oke, ada lagi? yang baru. Ya, Tahunnya. Tahun. Bener juga. Dan Oke, nilai-nilai baiklah. raport yang baru mungkin kemarin karena penyesuaian Iya. ya. Jadi ada yang jelek-jelek nilainya, nilai-nilai yang baru. Yuk semakin serupa dengan Tuhan supaya kita bisa naik levelnya. Betul Iya. sekali. Dengan Tuhan. salah jadi Terima kasih Amin. semuanya. Jangan lupa like, subscribe, Dan share, komen juga. Nanti, Iya. aduh aku mau ini nih jadi narasumbernya. Boleh banget nanti Iya. diwujudin oleh Bang Hizkia. Oke sahabat Alkitab terus berdoa, Terus baca berdoa. Alkitab dan tetap patuhi protokol kesehatan. Iya. Salam Alkitab. Untuk semua, Untuk kita nyanyi semua. lagi High Share dari Gunung ya karena Boleh, lagu ini Abang. sangat menginspirasi kita hari ini. Siap. Yuk. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Biarkan Bang Hizkia bermain untuk kita semua.